Novel fiksi beladiri fiksi Cincin Perintah Kaisar Naga yang ke-2601 hingga 2625. Kota Raja Mingli. Di sebuah ruang rahasia, Raja Li memegang busur di tangannya, membelainya dengan hati-hati, dengan ekspresi kegembiraan di wajahnya yang sulit dijelaskan. Di samping Raja Li, seorang laki-laki berwajah lancip dan berpenampilan seperti monyet, yang menyerupai tikus, tengah menatap Raja Li dengan mata berbinar dan penuh harap. Monster tikus tanah, kau mencuri busur Raja Dewa. Apa kau melihat yang lain? Tanya Raja Li pada monster tikus tanah itu. Raja Li, sama sekali tidak ada orang lain yang melihatnya. Aku tahu bahwa busur Raja Dewa ini sangat penting. Bagaimana mungkin aku membiarkan orang lain melihatnya? Monster tikus tanah menjamin. Baiklah, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Raja Li mengangguk. Busur Raja Ilahi ini adalah senjata ilahi dengan kekuatan yang sangat besar. Namun, benda ini adalah harta karun. Jika kau benar-benar memegangnya di tanganmu, itu juga akan menjadi bencana. Jika orang lain tahu bahwa busur Raja Ilahi ada di tanganku, aku memperkirakan bahwa kita tidak akan pernah memiliki kedamaian di kota Raja Mingli lagi. Jangan khawatir, Raja Li. Aku pergi jauh-jauh kembali ke kota kerajaan dari bawah tanah. Tidak ada orang lain yang akan mengetahuinya. Monster Mole itu menepuk dadanya dan menjamin. Aku tidak pernah menyangka bahwa senjata ajaib seperti busur Raja Dewa akan muncul di desa pegunungan yang kecil dan rusiak seperti ini. Sepertinya ini adalah kehendak Dewa. Raja Li dengan lembut membelai busur Raja Dewa, melambaikan tangan ke monster tikus dan berkata, "Kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Aku akan memberimu hadiah yang besar." Monster tikus itu bersemangat dan bergegas menghampiri, ingin tahu hadiah apa yang diberikan Raja Li kepadanya. Namun baru saja dia mendekat, tiba-tiba niat membunuh terpancar di mata Raja Li, lalu dia menamparkan kepala monster tahi lalat itu. Puff! Monster Mole itu tidak punya waktu untuk bereaksi dan kepalanya terbentur hingga mati. Sampai kematiannya, Monster Mole itu terus membuka matanya lebar-lebar, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Raja Li mengeluarkan bubuk putih dari tangannya dan menaburkannya ke badan Monster Mole itu. Tak lama kemudian badan Monster Mole itu berubah menjadi genangan nanah dan menghilang sepenuhnya. Sekarang, tidak akan ada seorang pun yang tahu bahwa busur Raja Dewa ada di tanganku. Raja Li menatap busur Raja Dewa di tangannya dengan penuh semangat. Dia menarik tali busur itu pelan-pelan dengan tangannya, namun Raja Li hanya bisa menariknya sedikit saja, sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya. Sepertinya senjata ajaib itu benar-benar senjata ajaib, memang sangat kuat. Meskipun Raja Li gagal menarik busur Raja Dewa, hatinya masih sangat gembira. Pada saat ini, seorang bawahan dari kota kerajaan berkata di luar pintu. Raja Li, Master Sekte Hu dari Sekte Yuding ingin bertemu denganmu. Hu Yixiao ada di sini. Untuk apa dia di sini? Raja Li mengerutkan kening ketika mendengarnya, tetapi masih berkata dengan keras. Biarkan Master Sekte Hu menunggu di ruang tamu, aku akan segera ke sana. Raja Li menyembunyikan busur Raja Dewa, lalu berjalan keluar dari ruang rahasia dan langsung menuju ruang tamu. Karena mereka tahu bahwa kota Raja Li juga membutuhkan bantuan Sekte Yuding untuk memurnikan pil, dan juga perlu meminta apoteker Sekte Yuding untuk membantu mengobati penyakit, jadi Raja Li sangat sopan kepada Hu Yixiao. Tuan Hu, apa yang membawamu ke sini? Kau adalah tamu yang langka. Setelah melihat Hu Yixiao, Raja Li bergegas maju untuk menyambutnya, seolah-olah dia adalah teman lama. Raja Li, kuharap kedatanganku ke sini tidak mengganggumu sedikit pun. Tanya Hu Yixiao. Tidak heran kalau ketua Sekte Hu ada di sini. Ini membawa kehormatan bagi kota kita yang sederhana. Ming Li Wang, aku ingin tahu apa instruksi yang diberikan ketua Sekte Hu untuk kunjungan ini. Raja Li tahu bahwa kunjungan mendadak Hu Yixiao pasti berarti ada sesuatu yang harus dia tangani. Hu Yixiao melihat sekeliling dengan ekspresi malu. Raja Li langsung mengerti dan melambaikan tangannya, berkata, "Semuanya keluarlah. Tidak seorang pun diizinkan masuk tanpa perintahku." Tak lama kemudian, hanya Hu Yixiao dan Raja Li yang tersisa di ruang tamu. Tuan Hu, bisakah Anda memberitahu saya sekarang? Tanya Raja Li. Raja Li, aku memintamu datang ke sini kali ini karena aku ingin bekerja sama dengan kota Mingliwangmu. Kata Hu Yixiao. Kerja sama. Wajah Raja Li penuh dengan ketidakpercayaan. Tahukah kamu, mereka selalu meminta bantuan dari Sekte Yuding.
Bagaimanapun, memurnikan pil dan mencari pengobatan adalah bagian tak terpisahkan dari Sekte Yuding. Namun sekarang Hu Yixiao kabur dan berkata akan bekerja sama, yang membuat Raja Li sangat bingung. Ya, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku tahu kau selalu ingin mencaplok kota Raja Iblis milik Raja Iblis Yihe. Aku dapat membantumu mewujudkan keinginan ini. Hu Yixiao menatap Raja Li dan berkata. King Li melihat Hu Yixiao naik dan turun dan tidak berbicara untuk sementara waktu. Berpura-pura sangat munafik. Sekte Uding. Saat ini, suku Bisman terbagi menjadi beberapa bagian dan tersebar di seluruh wilayah luas dunia surgawi. Tidak ada keharmonisan antara 3 kaisar dan 4 raja. Dan terkadang ada gesekan, terutama antara kota Raja Iblis Yihe dan kota Raja Mingli. Karena kedua wilayah itu berada di area yang sama, akan ada lebih banyak gesekan. Inilah sebabnya mengapa Raja Iblis Yihe ingin menikahkan putrinya dengan kota Raja Mingli. Hanya untuk meredakan hubungan antara kedua belah pihak. Raja Li terdiam, dia sudah lama berencana untuk mencaplok Raja Iblis Yihe. Mengenai persaingan untuk posisi teratas dari seluruh klan binatang. Itu adalah sesuatu yang setiap pembudidaya iblis akan memiliki ilusi tentangnya. Setelah beberapa saat, Raja Li menatap Hu Yixiao dan berkata, Tuan Hu, apa yang ingin Anda dapatkan dengan membantu saya seperti ini? Anda tidak melakukan amal, bukan? Raja Li tahu bahwa Hu Yixiao pasti memiliki motif tersembunyi. Kalau tidak, dia tidak akan membantunya. Sejujurnya, aku membantumu menghadapi Raja Iblis Yihe hanya karena aku ingin mendapatkan seseorang. Kata Hu Yixiao, ingin mendapatkan seseorang. Raja Li tertegun. Lalu menatap Hu Yixiao dengan aneh. Tuan Hu, Anda tidak tertarik pada Putri Yihe. Bukan, Anda ingin bermain dengan putrinya, tetapi dia tidak mau. Jadi Anda bergabung dengan saya untuk menghadapinya. Dan kemudian mendapatkan putrinya. Bahtuuk. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Li, Hu Yixiao hampir mati lemas. Dan buru-buru berkata, Raja Li, Anda bercanda, bagaimana mungkin saya? Hu, menjadi orang seperti itu. Raja Li mengerutkan bibirnya. Hu Yixiao adalah orang cabul yang terkenal, dan orang cabul pada saat itu. Ini adalah sesuatu yang diketahui banyak orang. Setiap kali dia meminta bantuan Sekte Yuding untuk memurnikan pil. Selain mengirim sejumlah besar ramuan, dia juga harus mengirim wanita muda dan cantik. Setiap kali wanita cantik ini dikirim kembali, mereka dipenuhi memar dan dipukuli oleh Hu Yixiao yang kutu kupret. Sekarang Hu Yixiao mengatakan dia bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin Raja Li mempercayainya? Melihat Raja Li tidak mempercayainya, Hu Yixiao hanya bisa menjelaskan. Saya ingin menangkap seorang pria bernama Sentian. Tetapi orang ini memiliki Raja Iblis Yihe di belakangnya. Saya tidak tahu apakah Raja Iblis Yihe salah minum obat dan dia bersedia menyinggung saya demi pemuda seperti itu. Ketika Raja Li mendengar ini, ternyata karena ini, jadi dia mengangguk dan berkata, Tuan Hu, saya bisa bekerja sama dengan Anda. Katakan saja apa yang Anda ingin saya lakukan. Melihat Raja Li setuju, Hu Yixiao berkata dengan gembira, Raja Li, untuk mengungkapkan ketulusan saya akan tinggal dan secara pribadi memurnikan sejumlah pil untuk kota Mingliwang Anda, tetapi ketika saatnya tiba, ketika saya membutuhkan Anda untuk mengambil tindakan. Anda tidak bisa berdiam diri. Tuan Hu, jangan khawatir, karena kita berdua sudah bekerja sama, saya akan mendengarkan Anda. Raja Li berkata dengan jelas. Oke, hahaha. Hu Yixiao tertawa dan berjabat tangan dengan Raja Li. Desa Dasi, setelah mengoleskan salep giok hitam pada anggota badan Ni Heng, dia segera mampu berjalan lagi dan pulih dengan sangat baik. Melihat bahwa Ni Heng bukan masalah besar, Sentian berkata, kita akan berangkat ke Sekte Yuding besok. Oke, Ni Heng mengangguk, wajahnya penuh kerendahan hati. Pada saat ini, Ni Heng seperti seorang pelayan di depan Sentian. Anda tahu, 2 hari yang lalu, dia memandang rendah Sentian dan berpikir bahwa Sentian adalah orang buangan gunung, tetapi sekarang dia harus mendengarkan Sentian. Saudara Sentian, apakah kamu akan berangkat besok? Yuner dan Zuzi memandang Sentian dengan enggan dan bertanya. Sentian mengangguk, menyentuh kepala kedua pria itu dan berkata, baiklah, aku akan berangkat besok. Aku harus menemukan cara untuk menyingkirkan Sekte Yuding agar desa Dasi aman. Jika tidak, Sekte Yuding pasti akan membalas dendam kepadamu.
Saudara Sentian, kami akan merindukanmu saat kau pergi. Kata Yuner sambil menahan air matanya. Aku pergi, tetapi bukan berarti aku tidak akan kembali. Aku akan kembali menemuimu setelah aku menyelesaikan urusan Sekte Yuding. Mengenai nenekmu, aku juga mengingatnya dan aku akan mencarinya. Sentian berkata sambil mengeluarkan beberapa lembar kertas yang penuh tulisan tangan dari tangannya dan memberikannya kepada Zuzi, sambil berkata, Zuzi, beberapa pengetahuan tentang alkimia tercatat di kertas-kertas ini. Kamu telah mempelajarinya sedikit selama periode ini. Jika kamu lebih banyak berlatih sesuai dengan yang di atas, aku yakin kamu akan dapat menjadi apoteker cepat atau lambat. Maka desa Dasi tidak perlu diganggu lagi, dan kamu akan dapat melakukan sesuatu untuk orang-orang di desa Dasi. Sentian juga mengajarkan Zuzi beberapa pengetahuan dasar tentang apoteker selama periode ini. Zuzi sangat berbakat dan belajar dengan sangat cepat. Terima kasih, Saudara Sentian, kata Zuzi dengan gembira sambil mengambil kertas yang ditulis oleh Sentian sendiri. Saudara Sentian, kau akan segera pergi. Aku akan mengambil busurmu dan membawanya bersamaku. Kata Yuner. Sentian mengangguk, lalu Yuner berlari keluar. Sekarang roh pedang Zhongli dari pedang pembunuh naga Sentian belum pulih, dan kekuatan pedang pembunuh naga tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jika Sentian ingin berhadapan dengan seorang ahli alam fusi seperti Hu Yixiao, dia benar-benar harus menggunakan busur Raja Dewa. Meskipun menggunakan busur Raja Dewa akan mendatangkan banyak masalah yang tidak perlu, busur itu tetap dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis. Selain itu, Sentian sekarang memiliki kekuatan 3 suku, jadi ketika dia menggunakan busur Raja Dewa, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Tetapi ketika Sentian dan yang lainnya sedang menunggu Yuner membawa busur Raja Dewa, mereka melihat Yuner berlari kembali dengan panik tanpa membawa apapun di tangannya. Kakak Sentian, sesuatu yang buruk telah terjadi. Kau, busurmu hilang. Hilang. Kata Yuner dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Apa? Sentian sedikit mengernyit. Bawa aku untuk melihatnya sekarang juga. Sejak Yuner menyembunyikan busur Raja Dewa, Sentian belum pernah melihatnya lagi. Yuner buru-buru membawa Sentian dan yang lainnya ke tempat di mana busur Raja Dewa disembunyikan. Ini adalah gubuk jerami yang sangat bobrok, penuh dengan segala jenis puing, dan di sudut gubuk tersebut, ada lubang baru yang mengarah langsung ke bawah tanah. Aku menyembunyikan busur itu di ruangan ini, tapi sekarang hilang. Yuner mulai menangis. Dia merasa sangat kasihan pada Sentian. Bagaimanapun, dia kehilangan senjata Sentian, dan senjata ini sangat berharga. Yuner, tidak apa-apa. Sentian menghibur Yuner, lalu dengan hati-hati memeriksa pintu masuk lubang itu. Jelaslah ada sesuatu yang menggali lubang di sini dan mengambil busur Raja Dewa. Tapi siapa gerangan yang mampu menggali lubang di bawah tanah? Dan dilihat dari besarnya lubang itu, orang yang menggali lubang itu pasti orang besar. Ini adalah lubang tikus tanah. Kata Niheng saat ini. Lubang tahi lalat. Sentian tercengang. Ya, sekilas kita bisa tahu bahwa lubang ini digali oleh Monster Mall. Sekte Yuding kita pernah dirampok oleh Monster Mall, dan lubang itu dibuat melalui lubang seperti ini. Niheng mengangguk. Sentian mengerutkan kening. Monster Mall ini pastilah seorang Bisman. Di dekat desa Dasi, dia hanya tahu satu wilayah Bisman. Kota Raja Iblis Yihe. Jika Monster Mall di bawah komando Raja Iblis Yihe yang mencuri busur Raja Dewa, Sentian tidak akan takut. Dia akan lari saja dan mengira itu dicuri oleh Bisman lain. Niheng, selain kota Raja Iblis milik Raja Iblis Yihe, apakah ada suku binatang buas lain yang bercokol di dekat desa Dasi? Sentian bertanya pada Niheng. Lagi pula, sebagai murid tertua Sekte Yuding, Niheng pasti menyadari kekuatan di dekatnya. Ya, ada juga kota Raja Mingli. Pemimpin kota Raja Mingli bernama Raja Li. Kota itu hanya berjarak lebih dari 300 km dari desa Dasi. Kota Raja Mingli dan kota Raja Iblis berada di sebelah selatan dan utara desa Dasi. Habitat manusia kita berada di tengah-tengah kedua kota Raja Manusia binatang ini. Kata Niheng kepada Sentian. Sentian tetap diam. Dia tidak yakin Monster Mall mana yang telah mencuri busur Raja Dewa miliknya. Tetapi jika dia pergi ke kota Raja Iblis sekarang, itu akan membuang-buang waktu. Tepat ketika Sentian dalam masalah, Lang Feng benar-benar mengantar Ali kembali. Setelah beberapa hari pemulihan, Ali hampir pulih, tetapi demi keselamatan Ali,
Lang Feng masih datang untuk mengawalnya secara pribadi. Ketika Ali melihat reruntuhan desa dan makam yang baru dibangun, matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kesedihan. Kakak Ali. Ketika Yuner dan Zuzi melihat Ali, mereka semua berlari kegirangan. Ketika kepala desa tua itu melihat Ali kembali, dia menyambutnya dengan gembira. Kepala desa tua, ini, apa yang terjadi? Mengapa menjadi seperti ini? Tanya Ali dengan heran. Kepala desa tua itu menghela nafas dan menceritakan kepada Ali apa yang telah terjadi. Namun, kepala desa lama hanya berbicara tentang desa Daking yang menyerang mereka, dan tidak menyebutkan apapun tentang Sekte Yuding. Bagaimanapun, Sentian sekarang telah melepaskan Niheng dan memaafkan dosa-dosanya, dan kepala desa lama tidak ingin membangkitkan kebencian Ali terhadap Sekte Yuding. Jika Ali marah dan ingin bertarung dengan Niheng, akan sangat sulit bagi Sentian. Aku akan mencabik-cabik orang-orang dari desa Daking itu. Ali menggertakkan giginya dan mengepalkan tangannya erat-erat. Semua kekuatan utama desa Daking telah disingkirkan oleh Sentian, hanya menyisakan beberapa orang tua, lemah, dan sakit. Dalam beberapa hari, Anda hanya perlu membawa orang untuk memindahkan semua sumber daya desa Daking kembali. Kata kepala desa tua itu kepada Ali. Ali mengangguk, lalu berjalan ke arah Sentian dan berkata, "Sentian, terima kasih." Sentian tersenyum tipis dan berkata, "Masalah ini disebabkan olehku, jadi akulah yang harus mengucapkan terima kasih. Jika kamu tidak menyelamatkanku, aku akan menjadi santapan monster. Tuan Sen, aku sudah mengantar orang-orang kembali, dan aku juga harus kembali untuk melapor. Aku punya surat tulisan tangan dari Putri Isa di sini, biar ku berikan padamu." Lang Feng dengan hormat mengeluarkan sepucuk surat dan menyerahkannya kepada Sentian. Sentian mengambil surat itu, tetapi tidak membacanya. Sebaliknya, dia langsung meletakkannya di tangannya dan berkata, "Tunggu sebentar, aku ingin menulis surat kepada Raja Iblis Yihe. Tolong bantu aku membawanya kembali ke kota Raja Iblis." Setelah Sentian selesai berbicara, dia masuk ke dalam ruangan, menulis surat, dan menyegel surat itu dengan lingkaran sihir sederhana untuk mencegah orang lain melihatnya. Setelah mengantar Lang Feng pergi, Sentian mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang di desa Dasi, dan mengikuti Niheng di jalan untuk menjadi Sekte Yuding yang kuat. Dalam perjalanan, Sentian membaca surat dari Putri Isa. Surat itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya mengungkapkan kerinduannya kepada Sentian. Dapat dilihat bahwa Putri Isa adalah orang yang berani mencintai dan membenci. Dia mulai menulis surat cinta kepada Sentian tidak lama setelah dia bertemu dengannya. Isi surat-surat itu begitu meledak-ledak hingga Sentian bahkan tersipu. Setelah menyimpan surat itu, Sentian bertanya kepada Niheng beberapa pertanyaan tentang Sekte Yuding. Setelah Niheng memperkenalkannya, Sentian menyadari bahwa kekuatan Sekte Yuding secara keseluruhan tidaklah terlalu kuat. Akan tetapi, karena semua anggotanya adalah apoteker, sekte-sekte di sekitarnya dan para monster di kota kekaisaran semuanya memberikan muka kepada Sekte Yuding, sehingga Sekte Yuding hidup dengan sangat nyaman selama bertahun-tahun. Karena dalam radius ribuan kilometer, hanya ada Sekte Yuding, Sekte Apoteker, jadi baik ras manusia maupun ras binatang sangat menghormati Sekte Yuding. Agar Sekte Yuding dapat memurnikan obat dan mengobati penyakit, banyak orang secara langsung mengirim berbagai sumber ramuan obat ke Sekte Yuding. Sekarang seluruh Sekte Yuding memiliki banyak sekali sumber daya, dan ada banyak sekali jenis ramuan dan ramuan spiritual. Ketika Sentian mendengar ini, dia sangat gembira, karena tidak lama lagi sumber daya Sekte Yuding ini akan menjadi miliknya. Saat wilayahnya membaik, Sentian tahu bahwa sumber daya yang ia butuhkan akan meningkat secara eksponensial. Karena Sekte Yudingmu sangat terkenal di daerah ini, mengapa ada yang berani bersaing denganmu untuk mendapatkan rumput bangau abadi? Sentian bertanya dengan heran. Saat mereka mencari rumput bangau, jelaslah bahwa keluarga Ning tidak memberikan muka apapun kepada Sekte Yuding dan langsung bersaing dengan mereka. Seseorang bersaing dengan Sekte Yuding kita untuk mendapatkan rumput bangau abadi. Niheng tercengang, karena dia tidak berpartisipasi dalam pencarian rumput bangau abadi, jadi dia tidak tahu bahwa Ning Ken memimpin orang untuk bersaing memperebutkannya. Namun tak lama kemudian, Niheng bereaksi dan berkata, "Di daerah ini, satu-satunya orang yang berani bersaing dengan Sekte Yuding kami untuk mendapatkan rumput abadi adalah keluarga Ning di Wengseng.
Kenapa? Tanya Sentian. Entahlah, keluarga Ning mengundang seorang apoteker untuk memurnikan berbagai ramuan khusus untuk keluarga mereka. Jadi keluarga Ning juga memiliki permintaan untuk berbagai obat spiritual dan tanaman herbal ajaib. Karena keluarga Ning memiliki seorang apoteker dan tidak membutuhkan sekte Yuding kami seringkali memiliki konflik untuk merebut sumber daya tanaman herbal. Setelah penjelasan Niheng, Sentian akhirnya mengerti. Senjata ajaib yang memungkinkan sekte Yuding melakukan apapun yang diinginkannya adalah keterampilan alkimia di tangan mereka. Begitu pihak lain juga memiliki apoteker dan kemampuan membuat pil, mereka tidak akan lagi menghormati sekte Yuding. Sama seperti kota Raja Iblis milik Raja Iblis Yihe. Sentian kini telah menulis buku tentang teknik alkimia yang dapat dipraktikkan oleh para bismen. Begitu kota Raja Iblis memiliki apotekernya sendiri. Sekte Yuding tidak akan berarti apa-apa di mata Raja Iblis Yihe. Saat Sentian dan Niheng bergegas menuju sekte Yuding, keluarga Ning di Wengseng gempar, dan semua keturunan keluarga Ning berlutut di luar aula leluhur keluarga Ning. Dan di aula leluhur, hanya ada Ning Kaisen, kepala keluarga Ning, putra Ning Kaisen, Ning Ken, dan apoteker keluarga Ning. Di depan mereka bertiga, ada sesosok mayat. Mayat itu tertutup debu, dan daging serta darahnya mengerut. Sepertinya mayat itu telah ditinggalkan di aula leluhur entah sudah berapa lama. Dan mayat ini adalah leluhur keluarga Ning mereka. Setelah leluhur keluarga Ning meninggal, jasadnya tidak membusiuk, jadi jasadnya diabadikan di balai leluhur keluarga Ning. Alasan mengapa semua keturunan keluarga Ning berkumpul di sini hari ini dan berlutut di tanah adalah karena leluhur keluarga Ning mereka kemungkinan besar masih hidup hari ini. Karena belum lama ini, seberkas cahaya menyinari aula leluhur, dan badan leluhur keluarga Ning di aula itu benar-benar mengeluarkan napas samar. Meskipun nafasnya sangat lemah, ia masih dapat dideteksi. Perubahan mendadak ini membuat Ning Kaisen, kepala keluarga Ning, panik, jadi dia buru-buru mengundang Huang Yaoshi untuk pergi dan memeriksa. Setelah memeriksa, Huang Yaoshi benar-benar memberikan hasil yang mengejutkan, yaitu, leluhur keluarga Ning tidak mati, tetapi masih hidup, tetapi napasnya sangat lemah sehingga seolah-olah dia sudah mati. Hal ini membuat Ning Kaisen terkejut sekaligus senang. Ia tidak menyangka bahwa leluhur keluarga Ning yang telah meninggal selama ribuan tahun, tidak pernah benar-benar meninggal. Demi menyelamatkan leluhur sepenuhnya, Ning Kaisen meminta Huang Yaoshi untuk mencari jalan. Inilah sebabnya Ning Ken juga pergi mencari rumput bangau. Namun, karena sekte Yuding, Ning Ken hanya membawa kembali pil binatang buas haus darah. Meskipun tidak ada rumput bangau, Huang Yaoshi masih berhasil memurnikan pil. Setelah meminum pil tersebut, leluhur keluarga Ning akan bangun sepenuhnya. Tuan Huang Yaoshi, seberapa yakin Anda? Napas leluhur kita sekarang sangat lemah. Jika obatnya sedikit lebih kuat, saya khawatir leluhur kita tidak akan mampu menahannya dan akan benar-benar mati. Ning Kaisen bertanya kepada Huang Yaoshi dengan sangat gugup. Bagaimanapun, kebangkitan leluhur terkait dengan masa depan keluarga Ning mereka. Jika leluhur keluarga Ning benar-benar hidup, maka status keluarga Ning mereka pasti akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Perlu Anda ketahui bahwa leluhur 1000 tahun yang lalu sangat kuat. Mungkin dia telah berhasil mengatasi kesengsaraan dan mencapai alam Mahayana. Jika demikian halnya, dia tidak akan jauh dari menjadi abadi dan naik ke surga. Tuan Ning, jangan khawatir. Saya 90% yakin. Namun, napas leluhur keluarga Ning sangat lemah. Bahkan jika dia masih hidup, kekuatannya harus pulih perlahan-lahan. Huang Yaoshi berkata dengan percaya diri. Tidak masalah. Selama leluhur itu hidup kembali, aku akan memberinya semua sumber daya keluarga Ning. Aku yakin leluhur itu akan segera pulih. Ning Kaisen berkata dengan gembira. Huang Yaoshi mengangguk, lalu perlahan berjalan ke arah leluhur keluarga Ning, dengan lembut membuka mulut leluhur itu, dan memasukkan pil ke dalam mulut leluhur itu. Obatnya meleleh di mulut, lalu nafas lembut mulai menyelimuti seluruh badan leluhur keluarga Ning. Ning Kaisen dan Ning Ken menatap gugup mayat leluhur di depan mereka. Perlahan, napas lembut itu memasuki badan leluhur keluarga Ning. Saat napas lembut itu memasuki badan, daging dan darah leluhur keluarga Ning yang awalnya keriput benar-benar mulai membengkak sedikit, dan wajahnya mulai menjadi kemerahan. Ning Kaisen dan Ning Ken yang melihat pemandangan ini sudah merasa gembira. Sekitar 10 menit kemudian, leluhur keluarga Ning perlahan membuka matanya dan tiba-tiba duduk.
Melihat leluhurnya masih hidup, Ning Kaisen dan Ning Ken buru-buru berlutut di tanah. Ning Kaisen, kepala keluarga Ning, mengucapkan selamat kepada leluhur kita atas kebangkitannya. Bersamaan dengan ucapan selamat dari Ning Kaisen, semua keturunan keluarga Ning di luar berteriak kegirangan. Selamat kepada leluhur atas kebangkitannya. Selamat kepada leluhur atas kebangkitannya. Diiringi ledakan teriakan, seluruh keluarga Ning mendidih. Setiap anggota keluarga Ning tampak gembira, bahkan Huang Yaoshi pun gembira. Sekarang leluhur keluarga Ning telah dibangkitkan, dia bisa membanggakan dirinya dengan cara yang sombong dan arogan lagi. Pada saat ini, hanya leluhur keluarga Ning yang menatap semua yang ada di depannya dengan tatapan kosong, matanya penuh dengan rahasia dan kebingungan. Dia tidak tahu di mana tempat ini, apalagi siapa orang di depannya. Karena apa yang disebut kebangkitan leluhur keluarga Ning bukanlah kebangkitan yang sebenarnya, melainkan dirasuki oleh sisa jiwa Ningzi. Saat itu, Ningzi hampir dipukuli sampai mati oleh Sentian. Untungnya, jalan menuju alam surga terbuka saat itu, dan seberkas jiwa Ningzi lolos ke dalam jalan itu. Namun, dia secara tidak sengaja merasuki badan leluhur keluarga Ning. Namun, karena leluhur keluarga Ning adalah mayat kering yang telah meninggal selama ribuan tahun, dan Ningzi hanyalah sisa jiwa pada saat itu, tidak ada cara untuk menghidupkan kembali mayat yang dirasuki secara langsung. Untungnya, Ning Kaisen menemukan perubahan pada mayat leluhur dan meminta Huang Yaoshi untuk memurnikan ramuan. Dengan bantuan ramuan itu, Ningzi akhirnya terbangun. Melihat semua yang terjadi di depannya, Ningzi tertegun dan bingung, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di depan matanya. Melihat penampilan leluhurnya, Ning Kaisen sedikit mengernyit dan buru-buru menatap Huang Yaoshi. Dia tidak mungkin membangkitkan leluhurnya dan menganggapnya bodoh, kan? Melihat hal ini, Huang Yaoshi melangkah maju dan menjelaskan. Tuan Ning, leluhur Anda telah berada di sini selama ribuan tahun. Segalanya telah berubah sejak lama. Dia tidak mungkin mengenali Anda. Sekarang dia baru saja dibangkitkan, pasti seperti ini. Anda harus membiarkan leluhur Anda beristirahat dengan baik. Kemudian Anda mengambil silsilah keluarga Ning Anda dan menjelaskannya dengan hati-hati kepada leluhur Anda, dan dia akan perlahan-lahan mengerti. Setelah mendengarkan penjelasan Huang Yaoshi, Ning Kaisen tiba-tiba menyadari dan buru-buru membubarkan semua orang. Ning Kaisen secara pribadi membantu leluhur untuk beristirahat, dan Ningzi juga memanfaatkan situasi tersebut dan pergi. Di depan gunung yang menjulang tinggi, Sentian menatap sekte besar di depannya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia selalu percaya bahwa sekte Yuding bukanlah sekte yang sangat besar, dan markas besar sekte tersebut hanyalah markas biasa. Namun, aku tidak menyangka bahwa markas besar sekte Yuding akan begitu megah dan megah. 3 kata sekte Yuding tertulis di gapura besar, dan berbagai patung ditempatkan di kedua sisi gerbang gunung. Ada juga puluhan murid sekte Yuding yang menjaga kedua sisi gerbang gunung. Masing-masing dari mereka tampak hikmat dan bermartabat, dan sangat agung. Tuan Sen, ini adalah markas besar sekte kita. Bukankah ini spektakuler? Markas besar sekte Yuding kita tidak semewah dan spektakuler ini sebelumnya. Setelah guruku menjadi pemimpin sekte Yuding, kami memilih lokasi baru dan membangunnya kembali. Wajah Niheng penuh dengan kebanggaan ketika dia berbicara tentang markas besar sektenya. Sentian mengangguk dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa markas besar sekte Yuding yang sekecil itu akan begitu mewah dan megah. Setelah Sentian selesai berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa tidak jauh di salah satu sisi markas besar sekte Yuding, ada sekelompok rumah bobrok. Namun, ada banyak orang yang berbaris di depan rumah-rumah itu, dan jelas ada orang yang tinggal di sana. Hal ini membuat Sentian penasaran. Tahukah Anda, tidak ada orang lain yang diizinkan tinggal dalam radius 100 mil dari markas besar sekte. Namun, ada orang lain yang tinggal tepat di sebelah markas besar sekte Yuding, yang sangat tidak masuk akal. Apa yang terjadi dengan rumah di sana? Sentian bertanya dengan rasa ingin tahu. Niheng melihatnya dan berkata, kelompok rumah itu adalah bekas markas besar sekte Yuding kami. Setelah kami pindah ke sini, tempat itu menjadi sepi. Hanya paman ketiga dan beberapa muridnya yang masih berjaga di sana. Paman ketiga adalah orang yang sok tahu. Dia meremehkan karakter tuanku, jadi dia tinggal di markas besar yang lama dan merawat orang-orang gunung di sekitar sini. Lihatlah orang-orang gunung itu berbaris.
Mereka datang ke sini untuk menemui paman ketiga. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan paman ketiga. Dia tidak bisa menghasilkan uang atau sumber daya dengan merawat orang-orang gunung ini. Itu hanya membuang-buang waktu. Niheng bingung dengan tindakan paman ketiganya, tetapi setelah mendengarnya, Sentian menjadi sangat tertarik pada paman ketiga Niheng. Anda tahu, sebagai seorang apoteker, menyembuhkan penyakit dan menyelamatkan nyawa seharusnya menjadi prioritas utama. Tetapi guru Niheng menggunakan keterampilan medisnya untuk menghasilkan banyak uang dan memamerkan kekuatannya. Bagaimana dia bisa layak menyandang gelar apoteker? Setelah mendengarkan perkataan Niheng, Sentian berbalik dan berjalan menuju kediaman lama Sekte Yuding. Dia ingin bertemu dengan paman ketiga Niheng. Tuan Sen, apa yang akan Anda lakukan? Niheng mengejarnya dan bertanya dengan bingung. Aku akan pergi menemui paman ketigamu dulu, kata Sentian. Melihat ini, Niheng tidak punya pilihan selain mengikuti Sentian. Ketika Sentian berjalan ke rumah bobrok itu, dia langsung dihentikan oleh seseorang. Siapa kamu? Seorang pemuda yang mengenakan pakaian kain yang penuh dengan tambalan bertanya kepada Sentian. Adik laki-laki, ini tamu dari Sekte Yuding. Dia datang ke sini untuk menemui paman ketiga kita. Niheng bergegas maju dan berkata kepada pemuda itu. Setelah melihat Niheng, wajah pemuda itu langsung menjadi tidak senang, dan dia mendengus dingin. Tuan sedang merawat orang dan tidak punya waktu untuk menemuimu. Sebaiknya kau kembali saja. Aku bukan tamu, aku pasien. Aku datang ke sini untuk berobat, kata Sentian. Pemuda itu menatap Sentian dan berkata, Tuanku tidak akan memperlakukan orang sepertimu. Cepat pergi, atau aku akan bersikap kasar. Pemuda itu sebenarnya ingin menggunakan kekerasan untuk mengusir Sentian. Berani sekali kau bersikap lancang di hadapanku. Bagaimanapun juga, aku adalah kakak tertua dari Sekte Yuding. Niheng tiba-tiba menjadi marah dan membentak pemuda itu. Niheng, peranmu sebagai kakak senior tidak ada gunanya di sini. Tidak ada dari kami yang mengakuimu sebagai kakak senior. Sebaiknya kau segera pergi, kalau tidak aku tidak akan bersikap sopan padamu. Pemuda itu mendengus dingin, sama sekali tidak menganggap serius Niheng. Niheng diabaikan dan langsung menjadi marah. Dia hendak mengambil tindakan, tetapi dihentikan oleh Sentian. Seperti kata pepatah, seorang dokter memiliki kebajikan bagi dunia. Di mata seorang dokter, yang ada hanyalah pasien dan tidak ada identitas lain. Ketika Anda merawat pasien dan menyelamatkan nyawa, apakah Anda masih membedakan identitas yang berbeda? Jika demikian, maka saya tidak akan merawat pasien ini hari ini. Sentian sengaja meninggikan suaranya dan berkata dengan keras. Tepat saat Sentian selesai berbicara, suara perubahan kehidupan terdengar dari dalam ruangan. Dokter yang hebat, dia baik kepada dunia, biarkan mereka masuk. Sebuah suara perubahan hidup terdengar, dan pemuda itu hanya bisa bersembunyi tanpa daya. Sentian mengikuti Niheng ke dalam ruangan. Begitu Sentian memasuki ruangan, dia melihat seorang lelaki tua bungkuk mengenakan jubah yang warnanya sudah tidak terlihat lagi. Dia memiliki janggut abu-abu dan tatapan lelah di matanya. Ketika Sentian melihat paman ketiga Niheng, dia sedikit terkejut. Tampaknya paman ketiga Niheng jauh lebih tua dari tuannya. Paman ketiga Master. Niheng melangkah maju dan memberi hormat. Paman ketiga Niheng mengangguk pelan, lalu berkata, duduklah. Sentian dan Niheng duduk di kursi, dan paman ketiga Niheng menatap Sentian dari atas ke bawah dan berkata, Anak muda, kamu bilang kamu di sini untuk menemui dokter, tetapi kulihat napasmu tenang dan wajahmu kemerahan, kamu tidak terlihat seperti orang sakit. Sentian tersenyum tipis dan berkata, Aku di sini untuk menemui dokter, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untukmu. Perkataan Sentian membuat Niheng dan paman ketiganya tercengang. Paman ketiga Niheng mengerutkan kening dan berkata, Mengobatiku, penyakit apa yang ingin kamu obati? Apakah kamu juga seorang apoteker? Paman ketiga, Sentian juga seorang apoteker, dan keterampilan medisnya sangat bagus. Kata Niheng buru-buru, Oh, kalau begitu aku ingin melihat seberapa hebat dirimu. Kamu bilang kamu akan mengobatiku dengan suatu penyakit. Penyakit apa yang ingin kamu obati? Paman Niheng San bertanya kepada Sentian. Anda telah menyalakan rumput jenggot naga di kamar Anda. Anda dapat mencium baunya dari luar kamar. Dan rumput jenggot naga ini adalah zat detoksifikasi yang dapat mengusir ular dan semut.
Lihatlah mata Anda yang sayu dan napas Anda yang teratur, tetapi setiap napas disertai dengan sedikit gema. Jika saya tidak salah, Anda pasti telah diraciuni. Anda tidak akan hidup lama, dan kemungkinan besar Anda diraciuni oleh bisa ular. Sekarang, seharusnya sebagian besar badan Anda bernanah, benarkan? Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Setelah mendengar apa yang dikatakan Sentian, wajah Paman Ni Heng San langsung berubah dan alisnya mulai berkerut. Nak, siapa kau? Kok kau tahu latar belakangku? Apakah Hu Yixiao sengaja mengirimmu ke sini untuk menjebakku? Kukatakan padamu, tidak peduli aku diraciuni atau tidak, aku tidak akan pernah memberitahu Hu Yixiao cara membuka paviliun obat. Biarkan dia menyerah. Kecuali tetua tertinggi muncul dan memberi perintah secara pribadi, aku tidak akan pernah memberitahu Hu Yixiao cara membuka paviliun obat bahkan jika aku membawanya ke liang lahat. Kalian berdua keluar dari sini sekarang juga. Jangan menungguku marah. Kalian tidak bisa pergi bahkan jika kalian ingin pergi. Paman ketiga Ni Heng meraung marah. Paman ketiga, kamu salah paham. Kami sebenarnya. Ni Heng tahu bahwa paman ketiganya salah paham, dan buru-buru ingin menjelaskannya. Namun, paman ketiganya sama sekali tidak mendengarkan. Dia hanya melambaikan tangannya, dan udara di ruangan itu tiba-tiba bergetar. Aura yang luas dan mengerikan datang ke arah Sentian dan Ni Heng. Aura ini seperti badai yang mengamuk, langsung menyelimuti Sentian dan Ni Heng. Ni Heng merasa ngeri. Dia tidak menyangka paman ketiganya akan menjadi begitu kejam dan menyerangnya hanya karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Dihadapkan dengan aura penindasan dari Master Alam Fusi kelas 3, Ni Heng tidak punya ruang untuk melawan sama sekali. Namun Sentian tampak santai, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu dia menamparkan dan menghembuskan udara dengan telapak tangannya, dan napas ini langsung menuju ke Paman Ni Heng San. Aura telapak tangan Sentian tampak begitu tidak berarti dan lemah di hadapan aura Paman Ni Heng San yang luas dan mengerikan. Tetapi ketika kedua aura itu bertabrakan, aura yang luas dan mengerikan itu langsung hancur. Wajah Paman Ni Heng San berubah, pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan badannya tanpa sadar melangkah mundur. Ketika Ni Heng melihat pemandangan ini, dia terkejut. Anda tahu, kekuatan paman ketiganya berada di alam fusi tingkat ketiga. Bahkan jika Sentian sangat kuat, dia hanyalah seorang kultivator di alam transformasi. Bagaimana dia bisa membiarkan paman ketiganya menderita begitu mudah? Wajah Paman Ni Heng San sangat dingin, dan otot-otot di sudut matanya terus berkontraksi. Tidak heran Hu Yixiao berani membiarkanmu datang, ternyata ada guru lain, meskipun dia masih sangat muda, dia memiliki kekuatan seperti itu. Dia memang bisa mendapat tempat di Sekte Yuding. Sayang sekali jika kamu mengikuti Hu Yixiao, kamu tidak akan pernah mencapai keadaan tanpa pamrih yang tertinggi. Setelah Paman Ni Heng San selesai berbicara, aura di badannya melonjak lagi. Melihat pihak lain hendak menyerang, Sentian berkata dengan tenang, jika kamu tidak diraciuni, mungkin aku akan menghindarimu. Namun, sekarang badanmu penuh dengan racun, dan kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Aku berkata, aku di sini hanya untuk menyembuhkanmu. Mengenai Hu Yixiao yang kamu sebutkan, aku tidak mengenalnya, dan aku bukan muridnya. Dengan sedikit keterampilan medis yang kamu miliki di Sekte Yuding, kamu bahkan tidak layak membawakan sepatuku. Kata-kata Sentian membuat paman ketiga Ni Heng marah. Meskipun dia tidak tahan dengan karakter Hu Yixiao, dia juga anggota Sekte Yuding sekarang. Tentu saja paman ketiga Ni Heng tidak senang ketika seseorang mempermalukan Sekte Yuding seperti ini. Wah, kamu terlalu sombong. Bahkan jika aku diraciuni, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Setelah Paman Ni Heng San mengatakan ini, aura mengerikan membubung ke langit. Tetapi tepat ketika pihak lain hendak menyerang, Sentian tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Kau sudah diraciuni, tapi kau masih berani mengerahkan kekuatan spiritualmu seperti ini. Kau mencari kematian. Sentian baru saja selesai berbicara ketika Penatua Ni Heng San memuntahkan seteguk darah. Mobilisasi energi spiritual yang dipaksakan membuat Paman Ni Heng San menjadi pucat, dan keduanya menjadi cemas. Paman ketiga, melihat ini, Ni Heng bergegas maju untuk mendukungnya. Sentian juga melangkah maju dan memeriksa denyut nadi orang itu, lalu menepuk dada orang itu 3 kali. Tak lama kemudian, kulit Paman Ni Heng San berangsur pulih dan napasnya mulai normal. Aku telah melindungi meridian jantungmu. Itu dapat menyelamatkan hidupmu untuk sementara.
Jika kau ingin benar-benar bertahan hidup, kau harus mengeluarkan racunnya. Kata Sentian. Ketika Paman Ni Hengsan melihat Sentian benar-benar berusaha menyelamatkannya, dia tidak lagi memiliki permusuhan seperti sebelumnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak ada gunanya, aku sendiri tidak bisa menyembuhkan racun ini, apalagi orang lain." Paman Ni Hengsan sendiri adalah seorang apoteker, dan seorang apoteker senior. Jika dia sendiri tidak bisa menyembuhkan racun, maka tidak ada cara bagi orang lain untuk melakukannya. Meskipun racunmu sulit disembuhkan, aku punya cara. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, keterampilan medis Sekte Yudingmu seperti sampah di hadapanku. Kata Sentian tanpa menyembunyikan apapun. Meskipun paman ketiga Ni Heng tidak senang, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. "Ni Heng, aku akan memberitahumu beberapa ramuan obat. Pergi dan ambilkan untukku sekarang juga," kata Sentian kepada Ni Heng. "Sentian, tidakkah kau akan ikut denganku ke sekte untuk menjadi muridku? Bukankah kita sudah sepakat bahwa..." Ni Heng telah berdiskusi dengan Sentian dan meminta Sentian untuk mempersembahkan harta karun itu dan kemudian menjadi muridnya. Ini agar ia dapat menyusup ke sekte Yuding, memasuki kolam pengobatan untuk meningkatkan kekuatannya, dan juga membantu Ni Heng merebut posisi master sekte dari sekte Yuding. "Aku memintamu untuk mencari obat, mengapa kamu berbicara omong kosong begitu?" Sentian mengerutkan kening dan berkata. Ni Heng menggigil dan tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mengikuti instruksi Sentian untuk menemukan ramuan itu. Setelah Ni Heng berjalan kembali, Sentian berkata kepada Paman Ni Hengsan, "Sekarang bawa aku ke tempat pembuatan pil dan pengobatan penyakitmu." Paman Ni Hengsan menatap Sentian dengan cemberut. Bagaimanapun, tempat pembuatan pil adalah rahasia baginya. Bagaimana mungkin dia mengundang orang asing untuk pergi ke sana begitu saja? Selain itu, dia masih meragukan kemampuan medis Sentian. Bagaimanapun, Sentian masih terlalu muda, bahkan jika dia telah berlatih sejak dalam kandungan, seberapa kuat dia nantinya. Sentian juga menyadari keraguan Paman Ni Hengsan. Dia tersenyum tipis, tidak berkata apa-apa, dan langsung mengeluarkan Senong Ding dari cincin penyimpanan. "Lihatlah kuali ini, apakah menurutmu aku bisa menyembuhkan penyakitmu?" tanya Sentian. Ketika Paman Ni Hengsan melihat Senong Ding, dia tertegun sejenak, lalu dia mengulurkan tangannya dengan kaget dan membelai Senong Ding dengan lembut. Ini adalah Senong Ding, kuali dewa kuno. Seluruh badan Paman Ni Hengsan sedikit gemetar, penuh dengan rasa iri dan kegembiraan. Meskipun dia iri dan gembira, tidak ada keserakahan di mata Paman Ni Hengsan. Berbeda dengan Hu Yixiao, saat Hu Yixiao melihat Senong Ding untuk pertama kalinya, dia ingin mengambilnya sendiri. "Karena kamu tahu ini adalah kuali dewa kuno, bawalah aku ke tempat kamu membuat ramuan itu secepatnya," kata Sentian. Paman Ni Hengsan mengangguk, lalu membawa Sentian ke sebuah ruangan yang sangat redup. Ruangan itu tidak besar, tetapi dipenuhi dengan banyak tanaman obat. Ada sebuah kuali alkimia kecil di tengahnya, tetapi sudah cukup tua dan memiliki beberapa kerusakan. Sentian melihat ramuan-ramuan itu dan menemukan bahwa semuanya sangat biasa dan nilainya sangat rendah. Hal ini membuat Sentian sangat bingung. Di daerah ini, Sekte Yuding adalah satu-satunya sekte yang membuat obat-obatan dan mengobati penyakit. Banyak tanaman obat di daerah sekitarnya telah dipetik dan disimpan oleh Sekte Yuding. Namun, tanaman obat yang digunakan oleh orang ketiga yang memegang komando Sekte Yuding untuk membuat obat-obatan sangat lusuh. Paman ketiga Ni Heng juga melihat kebingungan Sentian, dan menjelaskan dengan senyum masam. "Meskipun aku masih tetua ketiga dari Sekte Yuding, itu hanya nama saja. Sekte Yuding tidak akan memberiku sumber daya. Jika bukan karena fakta bahwa aku menguasai metode membuka lemari obat, Hu Yixiao mungkin telah membunuhku sejak lama." Sentian menatap tetua ketiga di depannya, hatinya penuh dengan kekaguman. Dia bisa saja menjalani kehidupan yang mewah, tetapi demi hati seorang dokter dan untuk membantu orang-orang gunung di sekitarnya, tetua ketiga memilih untuk bertahan. Meskipun manusia di alam surga jauh lebih mementingkan kegunaan daripada yang lain, dan banyak dari mereka akan melakukan apa saja untuk meningkatkan kekuatan mereka, masih ada beberapa orang yang tetap memiliki hati yang baik. Misalnya, orang-orang di desa Dasi, dan tetua ketiga Sekte Yuding di depannya. "Jika aku tidak melihatmu mempertahankan sikap penuh kasih sayang seorang dokter, aku tidak akan datang kepadamu, apalagi mengobatimu," Sentian berkata perlahan.
Tetua ketiga menatap Sentian dan bertanya dengan bingung. Siapa kamu? Bagaimana kamu memiliki Senong Ding? Apa yang kamu lakukan di sekte Yuding kami? Mengikuti pertanyaan tetua ketiga, Sentian juga memberitahu tujuan kunjungannya ke sekte Yuding, tetapi identitas Sentian tidak terungkap. Ketika Sentian berkata bahwa dia ingin mempersembahkan Senong Ding kepada Hu Yixiao agar dapat bergabung dengan sekte Yuding dan memasuki kolam pengobatan, tetua ketiga segera menghentikannya dan berkata, kamu tidak boleh memberikan Senong Ding ini kepada Hu Yixiao. Senong Ding adalah kuali dewa kuno. Kuali ini dibuat oleh dewa pengobatan Senong untuk kepentingan semua makhluk hidup. Jika Senong Ding ini jatuh ke tangan Hu Yixiao, reputasi Senong Ding akan tercoreng. Bukankah kamu hanya ingin memasuki kolam pengobatan? Aku dapat membantumu mendapatkan tempat. Meskipun tidak banyak murid dalam garis keturunanku, masih ada tempat untuk memasuki kolam pengobatan. Kamu dapat berpura-pura menjadi murid garis keturunanku, dan kemudian kamu dapat memasuki kolam pengobatan tanpa harus tunduk kepada Hu Yixiao. Kata-kata tetua ketiga membuat mata Sentian berbinar. Jika ini memungkinkan, dia tidak perlu berpura-pura menyembah Hu Yixiao. Penatua ketiga, apakah benar untuk memasuki kolam obat, seseorang hanya perlu kuota? Dan apa sebenarnya kolam obat ini? Sentian bertanya kepada tetua ketiga. Tentu saja tidak. Untuk memasuki kolam obat, kamu harus lulus penilaian. Namun dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa lulus dengan mudah. Adapun kolam obat ini, aku tidak begitu jelas. Namun menurut catatan kuno sekte Yuding, kolam obat ini adalah tempat para leluhur sekte Yuding mencuci obat dan memurnikan pil. Setelah bertahun-tahun terkumpul, kolam obat ini memiliki sejumlah besar energi spiritual. Energi spiritual semacam ini 100 kali lebih kuat daripada energi spiritual langit dan bumi. Namun setiap kali kolam obat dibuka, waktu perendamannya terbatas. Tetua ketiga menjelaskan kepada Sentian. Apakah ada batasnya? Apakah kamu takut energi spiritual di kolam obat akan diserap sepenuhnya? Sentian bertanya dengan bingung. Terserap sepenuhnya. Tetua ketiga tersenyum. Kolam obat itu telah melewati ribuan tahun, energi spiritual yang terkandung di dalamnya seluas lautan, bagaimana mungkin bisa diserap sepenuhnya? Itu karena energi spiritual di dalamnya terlalu kuat. Meskipun dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu, itu juga memiliki efek samping. Jika fisikmu terlalu buruk, kamu akan meledak dan mati jika berendam di dalamnya untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya kamu harus melalui penilaian. Bahkan setelah penilaian, kamu tidak dapat berendam terlalu lama. Ini juga merupakan hasil percobaan oleh para murid dari generasi ke generasi. Di kolam obat, waktu perendaman tidak boleh lebih dari 1 jam, jika tidak akan ada efek samping. Paling tidak, organ dalam akan rusak, dan yang terburuk, badan akan meledak dan mati. Tetua ketiga berkata, tidak adakah orang yang bisa bertahan lebih dari 1 jam? Sentian tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin badannya tidak dapat bertahan berendam dalam benda ini selama 1 jam? Tentu saja ada, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Menurut catatan, ada seorang tetua tertinggi yang tinggal di kolam obat selama 3 jam. Dia adalah orang yang tinggal di sana paling lama. Sekarang tetua tertinggi ini masih hidup. Tidak seorang pun tahu tingkat alam apa yang telah dicapainya. Saya belum pernah melihat tetua tertinggi ini. Ketika berbicara tentang tetua tertinggi ini, mata tetua ketiga penuh dengan rasa hormat. Dapat dilihat bahwa tetua tertinggi yang masih hidup ini memiliki status tinggi di sekte Yuding. Mendengarkan perkataan tetua ketiga, Sentian menjadi semakin terpesona dengan kolam obat ini. Sekarang setelah alam Sentian meningkat, sumber daya yang dibutuhkan meningkat secara eksponensial. Jika dia hanya mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, jika dia ingin meningkatkan alamnya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, jika Sentian ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, ia membutuhkan banyak energi dan sumber daya spiritual. Tampaknya kolam obat ini benar-benar pilihan yang bagus. Tepat saat Sentian mengobrol dengan tetua ketiga, Ni Heng kembali membawa ramuan herbal. Ketika dia melihat Sentian mengobrol dengan antusias dengan paman ketiganya, dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Mereka berdua baru saja bertengkar, tetapi dalam sekejap mereka seperti teman lama. Letakkan ramuannya, kau bisa pergi, kata Sentian kepada Ni Heng. Maukah kau ikut denganku ke sekte? Jika kau ingin menjadi muridku,
kau harus lulus ujian sekte dalam, dan kemudian kau bisa menjadi muridku dan bergabung dengan sekte Yuding. Niheng mengikuti Sentian dan menjelaskan peraturan untuk memasuki sekte Yuding. Meskipun Niheng tahu bahwa Sentian hanya berpura-pura, prosedur tetap harus diikuti. Dia hanya seorang murid senior dan dia tidak memiliki kemampuan untuk membiarkan Sentian melewatkan prosedur. Aku tidak berencana untuk menyembah Hu Yixiao lagi. Aku berencana untuk menjadi murid dari tetua ketiga. Dengan cara ini, aku akan dianggap sebagai murid sekte Yuding dan juga akan dapat memasuki kolam pengobatan, kan? Kata Sentian, ya, aku bisa memasuki kolam obat, tapi... Niheng tampak malu. Tapi apa? Cepat keluar dari sini. Sentian sedikit marah saat melihat Niheng seperti itu. Tuan Sen, bahkan jika Anda menjadi murid paman ketiga, Anda tetap harus mengikuti ujian sekte dalam. Ini adalah aturan sekte Yuding dan tidak ada cara untuk membatalkannya. Kata Niheng dengan malu. Sentian melirik tetua ketiga, yang mengangguk dan berkata, itu benar, kau harus lulus ujian sekte dalam sebelum kau dapat memilih murid yang akan kau pilih. Jika kau gagal dalam ujian sekte dalam, kau tidak berhak memasuki sekte Yuding untuk menjadi murid. Melihat tetua ketiga juga mengatakan hal ini, Sentian melambaikan tangannya dan berkata, kau tunggu di luar, aku akan menyembuhkan penyakit tetua ketiga dan kemudian aku akan membiarkanmu memasuki sekte. Niheng mengangguk dan mundur. Sentian memasukkan ramuan herbal ke dalam Senongding, dan api spiritual ditembakkan ke dalam Senongding. Tak lama kemudian, api yang berkobar membakar bagian dalam Senongding. Gelombang aroma menyenangkan mulai tercium dari Senongding. Melihat berbagai cara Sentian dalam alkimia, tetua ketiga sangat terkejut. Namun, karena Sentian bahkan mengeluarkan Senongding, tetua ketiga tidak meragukan keterampilan alkimia Sentian. Setelah sekitar 1 jam, api di Senongding berangsur-angsur padam, dan pil berwarna coklat kehijauan muncul di dalam Senongding. Sentian mengeluarkan pil itu. Tetua ketiga, minumlah pil ini dan kemudian beristirahatlah selama beberapa hari, racun-racun dalam badanmu akan dikeluarkan. Tetua ketiga mengambil pil itu dari tangan Sentian dan melihatnya dengan saksama. Dia tidak dapat melihat apa yang istimewa dari pil itu. Selain itu, aura dalam pil itu tidak terlalu kuat. Itu tidak tampak seperti pil ajaib. Bagaimana itu bisa menyembuhkan racun-racun dalam badannya? Lihat, Danyun. Danyun muncul. Tepat ketika tetua ketiga kebingungan, seseorang tiba-tiba berteriak dari luar. Tetua ketiga mengikuti Sentian keluar ruangan dan mendapati banyak murid tengah melihat ke langit. Saya melihat awan berwarna-warni di langit, memancarkan cahaya yang menarik. Awan dan yang cantik sekali. Kok bisa ada awan dan di sini? Mungkinkah seseorang di sekte itu telah membuat ramuan tingkat tinggi? Tetua ketiga berkata dengan heran sambil melihat awan dan di langit. Paman ketiga, guruku tidak ada di sekte, siapa yang masih bisa memurnikan ramuan tingkat tinggi? Aku khawatir keterampilan alkimia paman kedua bahkan tidak sebagus milikku. Niheng juga menatap awan ramuan di langit dan berkata. Tetua ketiga juga dipenuhi kebingungan, tetapi tak lama kemudian dia tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba melihat pil di tangannya, lalu menatap Sentian dengan kaget. Ini, mungkinkah Danyun ini? Tetua ketiga menatap Sentian dengan kaget dan hampir tidak dapat berbicara dengan jelas. Sentian hanya tersenyum tipis, tidak mengakui maupun menyangkal. Akan tetapi, tetua ketiga sudah mengerti bahwa awan ramuan ini dihasilkan oleh pemurnian ramuan terakhir yang dilakukan Sentian. Melihat ini, tetua ketiga menelan pil itu tanpa ragu-ragu. Mampu menghasilkan awan pil yang begitu indah, pil yang disempurnakan oleh Sentian jelas bukan pil biasa. Pada saat ini, di dalam gerbang utama sekte Yuding, tetua kedua menatap ke atas ke rumah yang bobrok itu. Melihat awan ramuan berwarna-warni di atas rumah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata. Keterampilan alkimia kakak muda ketiga telah meningkat begitu cepat sehingga dia dapat menghasilkan awan ramuan yang begitu indah. Sepertinya aku harus memberitahu kakak seniorku tentang ini. Setelah Sentian memurnikan ramuan untuk tetua ketiga, dia mengikuti Niheng ke gerbang utama sekte Yuding. Berkat kepemimpinan Niheng, tak seorang pun dapat menghentikan mereka sepanjang jalan. Setelah memasuki gerbang gunung sekte Yuding, ada banyak bangunan di kedua sisi. Mereka yang tinggal di sini adalah murid luar sekte Yuding. Murid-murid sekte Yuding ini tidak memiliki cara untuk menjadi murid,
dan hanya dapat melakukan pekerjaan yang paling kotor dan paling melelahkan di Sekte Yuding, berharap suatu hari mereka dapat lulus penilaian dan menjadi murid dalam. Ketika para murid luar ini melihat Niheng, mereka semua sangat hormat. Di antara mereka, beberapa murid perempuan bahkan mengambil inisiatif untuk maju dan bersikap akrab dengan Niheng, seolah-olah tidak ada seorang pun di sekitar. Tampaknya Niheng memang memiliki status tinggi di Sekte Yuding, dan dia sangat menikmati hidupnya. Namun, karena Sentian ada di sini, Niheng hanya bisa mengusir semua murid perempuan. Sepertinya kalian menjalani kehidupan yang sangat nyaman di Sekte Yuding, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Tuan Sen, Anda bercanda, semua murid luar ini ingin mengambil jalan pintas. Melalui hubungan saya, mereka dapat lulus penilaian, menjadi murid magang dan mempelajari keterampilan, lalu menjadi murid dalam. Hanya saja aturan ini ditetapkan oleh leluhur Sekte Yuding. Bagaimana saya, seorang murid dalam, dapat mengubahnya? Sebenarnya, jika Anda ingin bergabung dengan jajaran murid dalam, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda dan lulus penilaian, kata Niheng dengan canggung. Karena kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka para murid perempuan sekte luar ini hanya untuk kamu permainkan dengan sia-sia. Sentian bertanya dengan bingung. Karena Niheng tidak punya cara untuk mengubah aturan, mengapa para murid perempuan ini masih saja melemparkan diri ke pelukaannya? Tidak bisa dikatakan sia-sia. Bahkan jika mereka tidak bisa menjadi murid inti, aku masih punya hak untuk mengalokasikan beberapa sumber daya. Aku bisa memberi mereka lebih banyak. Niheng buru-buru menjelaskan. Sentian tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengikuti Niheng selama lebih dari 10 menit dan melewati gerbang gunung lagi. Baru kemudian dia memasuki gerbang dalam Sekte Yuding. Bangunan-bangunan di sini jelas lebih megah daripada yang di luar. Terlebih lagi, ada murid-murid yang menjaga gerbang dalam, dan murid-murid luar itu tidak mempunyai cara untuk masuk. Niheng membawa Sentian ke puncak gunung sebelum berhenti. Ia kemudian menunjuk ke bangunan di puncak gunung dan berkata, "Di sanalah guru dan paman keduaku tinggal dan berlatih. Rumah besarku tepat di bawah mereka." Niheng membawa Sentian ke rumah besarnya yang mewah. Murid sekte dalam seperti Niheng semuanya memiliki seseorang yang melayani mereka secara khusus. Tuan Sen, silakan beristirahat di sini sekarang. Saya akan menghubungi Anda mengenai masalah penilaian. Namun, saya harap saat saya tidak di sini, Tuan Sen tidak akan berjalan-jalan untuk menghindari kesalahpahaman dan masalah yang tidak perlu. Jika Tuan Sen merasa bosan, saya dapat meminta beberapa murid perempuan untuk datang dan menemani Anda. Mereka semua cantik dan memiliki badan yang bagus, kata Niheng kepada Sentian. Lagi pula, dalam benak Niheng, dia percaya bahwa tidak ada pria yang bisa lolos dari ujian wanita. Seperti kata pepatah, pria mana yang tidak bernafsu? Tidak perlu. Sebaiknya kau bantu aku menyelesaikan penilaian secepatnya. Aku tidak nyaman tinggal di sini. Lebih baik turun gunung saja. Sentian tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Dia ingin turun gunung dan tinggal bersama tetua ketiga. Meskipun tempat ini megah dan mewah, suasananya sangat buruk. Semua murid seperti robot, terutama mereka yang melayani Niheng. Mereka semua memiliki wajah tanpa ekspresi, seperti zombie. Tuan Sen, mohon tunggu sebentar. Saya akan pergi berbicara dengan paman kedua tentang penilaian. Paman kedua bertanggung jawab atas penilaian sekte dalam. Setelah Niheng selesai berbicara, dia segera pergi. Sentian tidak berjalan-jalan, dia juga tidak ingin menarik perhatian orang lain. Lagi pula, dia datang ke Sekte Yuding, tidak benar-benar ingin bergabung. Niheng berjalan cepat ke puncak gunung, lalu tiba di depan salah satu bangunan dan berteriak keras. "Paman Master kedua, murid Niheng ingin bertemu denganmu. Masuklah." Terdengar suara tua. Niheng masuk ke ruangan, memberi hormat kepada tetua kedua dan berkata, "Paman kedua, ada seseorang yang ingin bergabung dengan Sekte Yuding kita dan langsung memasuki gerbang dalam untuk menjadi murid, jadi aku ingin mengujinya. Jika kamu ingin ujian gerbang dalam, mari kita bicarakan besok. Hari ini sudah terlambat." Tetua kedua melambaikan tangannya, lalu bertanya, "Niheng, apakah kamu baru saja kembali dari kaki gunung?" "Ya, aku baru saja kembali dari kaki gunung." Niheng mengangguk. "Biar aku tanya, apakah kau melihat kemunculan tiba-tiba danyun dari tempat paman ketigamu tadi?" Tanya tetua kedua. "Begitu ya, awan ramuan itu sangat indah.
Seharusnya awan itu dibuat dengan memurnikan ramuan tingkat tinggi. Kata Niheng. Ya, kupikir juga begitu. Aku tidak menyangka kemampuan alkimia paman ketigamu meningkat pesat. Kau juga harus bekerja keras dan jangan memfokuskan seluruh energimu pada wanita. Murid-murid wanita di sekte luar itu semuanya telah dipermainkan olehmu, kan? Tetua kedua berkata dengan wajah dingin yang tiba-tiba. Setelah mendengar ini, Niheng menundukkan kepalanya dan tetap diam, tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kalian berdua, guru dan murid, benar-benar memiliki karakter yang sama. Kalian tidak dapat melangkah maju ketika melihat seorang wanita. Guru kalian menyukai wanita dan kalian juga menyukainya. Apakah kalian tidak tahu untuk lebih banyak berlatih? Jika kalian terus seperti ini, paman ketiga kalian akan melampauinya cepat atau lambat. Tetua kedua melihat bahwa Niheng tidak mengatakan apa-apa dan terus memarahinya. Paman kedua benar, aku akan berlatih keras, kata Niheng tergesa-gesa. Baiklah, kembalilah dan bawa orang itu ke tempat ujian tepat waktu besok. Namun, kalian hanya punya satu kesempatan untuk berhasil atau gagal. Kata tetua kedua, aku mengerti. Niheng mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Setelah kembali ke rumah besar, Niheng berkata kepada Sentian, Tuan Sen, saya sudah memberitahu tetua kedua. Penilaian dapat dilakukan besok. Saya akan membawa Anda ke lokasi penilaian sekarang. Sentian mengangguk. Dia juga ingin melihat-lihat sekte Yuding untuk melihat apa yang istimewa darinya. Sentian berdiri dan mengikuti Niheng keluar. Karena Niheng mengikuti mereka, tidak ada yang akan menghentikan mereka kemanapun mereka pergi. Dapat dilihat bahwa identitas Nihengda sebagai murid sangat berguna di sekte Yuding. Segera, Niheng membawa Sentian ke tempat terpencil di sekte Yuding. Tuan Sen, ruang ujian di depan adalah tempat ujian. Itu semua adalah ujian dasar. Dengan kekuatanmu, kau bisa lulus dengan mudah. Kata Niheng sambil menunjuk ke area di depan yang terhalang oleh formasi. Sentian memikirkannya dan itu masuk akal. Jika ujian sekte dalam terlalu ketat dan bahkan dia tidak bisa lulus, maka seluruh sekte Yuding tidak akan bisa memiliki murid sekte dalam. Apakah ada persyaratan waktu untuk penilaian ini? Sentian bertanya pada Niheng. Ada syarat bahwa waktu terlama tidak boleh lebih dari 10 jam. Jika Anda belum keluar dalam 10 jam, itu berarti Anda telah gagal. Anda boleh menyerah di tengah jalan. Lagi pula, di sana sangat berbahaya. Jika hidup Anda dalam bahaya, Anda dapat menghancurkan token penilaian dan seseorang akan membawa orang yang dinilai keluar pada saat itu. Niheng menjelaskan, aku mengerti, ayo kembali. Sentian mengangguk, lalu mengikuti Niheng kembali. Setelah tinggal di rumah Niheng selama sehari, keesokan harinya, Niheng membawa Sentian ke lokasi penilaian lebih awal. Tetua kedua belum datang, jadi Sentian dan Niheng hanya bisa menunggu. Tetapi setelah menunggu sekitar 1 jam, tetua kedua belum datang, yang membuat Sentian sedikit cemas. Seolah melihat Sentian sedikit cemas, Niheng buru-buru berkata, Tuan Sen, paman kedua saya seperti ini. Dia tidak memiliki banyak kemampuan, tetapi dia memiliki kekuatan yang cukup besar di sekte Yuding. Dia mengendalikan semua penilaian. Tidak ada yang berani menyinggung perasaannya dan beberapa bahkan diam-diam memberinya hadiah. Itulah sebabnya dia sangat lambat. Setelah mendengar ini, Sentian hanya bisa menunggu tanpa daya. Setelah lebih dari 10 menit, seorang lelaki tua mengenakan jubah hijau yang indah, memegang teko tanah liat ungu di tangannya, minum teh dan menyenandungkan lagu kecil datang. Paman Master kedua, Anda di sini. Melihat ini, Niheng bergegas menyambutnya. Ya, tetua kedua bersenandung, lalu menatap Sentian dan berkata, apakah ini orang yang sedang kamu uji? Ya, itu dia. Niheng mengangguk. Karena tuanmu mengizinkanmu membawa orang itu ke sini, tampaknya dia sangat menghargai pemuda ini. Tetua kedua berkata dengan tenang. Paman kedua, kamu ingin menjadi murid paman ketiga, bukan guruku. Niheng buru-buru menjelaskan. Salam, adik ketiga. Tetua kedua sedikit tertegun, lalu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena kamu akan menjadi murid paman ketiga, mengapa kamu perlu membawanya? Anakmu tidak akan mengganti gurumu saat gurumu pergi, kan? Paman kedua, kamu bercanda. Guru pernah mengatakan kepadaku bahwa meskipun aku menjadi murid paman ketiga, aku tetaplah murid sekte Yuding. Sebagai kakak tertua, aku harus melakukan ini. Tidak buruk, kesadaranmu sangat bagus.
Tetua kedua memuji Niheng, lalu menatap Sentian dan berkata, "Siapa namamu?" "Sentian," kata Sentian dengan tenang. "Karena kamu ingin bergabung dengan Sekte Yuding, mengapa kamu tidak menjadi murid kakak laki-lakiku, tetapi malah menjadi murid adik laki-laki ketigaku?" Tetua kedua bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimanapun, Hu Yixiao sekarang adalah pemimpin sekte. Siapa yang tidak ingin menjadi murid Hu Yixiao? Dengan begitu, status seseorang di Sekte Yuding akan jauh lebih tinggi. Tempat tinggal tetua ketiga sulit, dan dia tidak punya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan murid-muridnya. Selain beberapa murid setia yang mengikutinya di masa lalu, siapa yang mau menjadi muridnya? "Aku memuja siapapun yang aku suka, tidak ada alasan untuk itu," kata Sentian dengan tenang. Tetua kedua tercengang. Dia tidak menyangka Sentian akan berbicara kepadanya dengan nada seperti ini. Lagi pula, para murid yang datang untuk mengikuti ujian semuanya sangat menghormatinya dan bahkan diam-diam akan memberinya hadiah. Sekarang, Sentian tidak hanya tidak memberiku hadiah apapun, tetapi dia bahkan berani berbicara kepadaku dengan nada seperti ini. Ini benar-benar keterlaluan. Bocah Anda memiliki kesombongan seorang pria muda, tetapi arogan tidak berguna. Biarkan saya terus terang. Jika saya mati di dalamnya, itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Yuding. Tetua kedua melambaikan tangannya, dan cahaya putih bersinar ke tempat ujian. Tak lama kemudian, formasi tempat ujian perlahan terbuka. "Masuklah," kata tetua kedua. Sentian berjalan menuju tempat ujian, dan saat dia hendak masuk, dia tiba-tiba berhenti. Apakah kamu menyesalinya?" Tetua kedua bertanya ketika dia melihat Sentian berhenti. "Saya hanya ingin bertanya tentang batas waktu untuk penilaian ini," kata Sentian. 10 jam. Jika kau bisa keluar dalam waktu 10 jam, maka kau akan lulus ujian. Setelah kau masuk, aku akan bobo. Tanpa token ujian, tidak ada yang bisa masuk dan menyelamatkanmu jika kau dalam bahaya." Tetua kedua berkata dengan dingin. "Saya ingin bertanya, apakah ada peraturan tentang waktu tersingkat?" tanya Sentian. "Syarat waktu minimum." Tetua kedua tercengang, lalu dia mengerti maksud Sentian dan mensibir. "Wah, kamu belum masuk, jangan banyak bertanya. Kukatakan padamu, sejak aku mengambil alih tempat penilaian ini, hanya ada satu murid yang bisa lulus ujian dalam 3 jam. Dan itu adalah Niheng. Kamu tidak berpikir kamu lebih baik dari Niheng? Kan, aku pernah melihat murid-murid yang sombong mengikuti penilaian. Tetapi mereka semua gagal pada akhirnya. Aku menyarankan kamu untuk tetap bersikap rendah hati dan menyimpan sedikit muka untuk dirimu sendiri." Setelah mendengarkan kata-kata tetua kedua, Sentian tersenyum tipis. "Wajah adalah sesuatu yang kamu perjuangkan, bukan disimpan. Paling lama 10 menit. Kurasa kamu tidak boleh bobo selama waktu ini." Setelah Sentian selesai berbicara, dia langsung masuk ke formasi penilaian. Melihat Sentian menghilang, tetua kedua berdiri di sana sejenak dan berkata, "Niheng, di mana paman ketigamu menemukan orang aneh ini? Dia sangat sombong." Aku juga tidak tahu." Niheng menelan ludah dan berkata. Namun, Niheng tahu bahwa Sentian mungkin tidak sombong, tetapi Sentian benar-benar memiliki kemampuan. Sentian berjalan ke lokasi penilaian, melihat sekeliling, dan menemukan bahwa formasi ini hanyalah formasi ofensif sederhana dan kekuatannya tidak akan terlalu kuat, jadi Sentian tidak peduli dan berjalan lurus ke depan. Tepat setelah Sentian mengambil beberapa langkah, beberapa sinar cahaya tiba-tiba muncul di udara, dan kemudian sinar cahaya ini terus melesat ke arah Sentian. Sentian hanya melihat sekilas, seringai muncul di bibirnya, dan dia berjalan lurus ke depan, mengabaikan cahaya spiritual itu sama sekali. Wus, wsss, wsss. Sinar cahaya spiritual menghantam Sentian, namun semuanya terpantul kembali, tanpa menyebabkan cedera sedikit pun pada Sentian. Sentian bahkan tidak mengaktifkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Dengan fisiknya yang kuat, formasi serangan sederhana ini tidak mungkin bisa melukai Sentian. Jika cahaya spiritual ini dapat melukai Sentian, maka tidak ada satupun murid luar yang datang untuk mengikuti ujian akan mampu lulus. Pada saat ini, di luar lokasi penilaian, lempengan batu halus memantulkan situasi Sentian di lokasi penilaian. Ini juga untuk mencegah siapapun berbuat curang. Ketika tetua kedua melihat bahwa Sentian benar-benar mengabaikan formasi penyerang dan melangkah maju dengan santai, dia benar-benar tercengang.
Sang bos membuka mulutnya lebar-lebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Perlu Anda ketahui bahwa banyak murid tidak dapat melewati level pertama ini. Level ini menguji fleksibilitas gerakan. Level ini tidak mengharuskan Anda untuk menggunakan badan fisik secara langsung untuk menahan serangan ini, tetapi untuk menghindar. Sekarang Sentian mengabaikan serangan itu dan berjalan lurus ke depan. Tetua kedua belum pernah melihat cara melewati level seperti ini. Ketika Niheng melihat pemandangan ini, dia sama sekali tidak terkejut. Dia telah mengalami betapa kuatnya badan Sentian. Sial, anak ini benar-benar aneh, kata tetua kedua, dan kemudian cahaya putih menembus ke dalam formasi lokasi penilaian. Dia sedang menyesuaikan kesulitan ujian, membuatnya lebih sulit dan serangan formasi lebih kuat. Kalau tidak ada cara memanipulasi penilaian, siapakah yang diam-diam akan memberinya hadiah? Paman kedua, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, Niheng buru-buru mencoba menghentikan tetua kedua. Diam dan minggirlah. Dia bukan murid gurumu, mengapa kau ikut campur dalam urusan orang lain? Tetua kedua melotot ke arah Niheng dan membuatnya takut. Akan tetapi, bahkan jika tetua kedua meningkatkan kesulitan ujian itu ke level tertinggi, Sentian masih saja menyerbu maju dengan gegabah dan mengabaikannya sama sekali. Dan serangan formasi itu, ketika mengenai Sentian, seperti menggelitik. Seberapa kuat formasi sederhana seperti itu bahkan jika sedang disesuaikan. Di tengah ekspresi terkejut dari tetua kedua, Sentian berjalan di sekitar lokasi ujian dan keluar. Kemudian dia mengibaskan debu di badannya dan berkata, "Baiklah, aku lulus. Butuh waktu kurang dari 10 menit, kan?" Tetua kedua masih terkejut dan belum bereaksi. Sebaliknya, Niheng buru-buru berkata, tidak, hanya butuh 8 menit. Apakah ini berarti aku lulus ujian? Apakah aku sudah menjadi murid Sekte Yuding? Tanya Sentian. Secara teori, ya tapi. Niheng tidak menyelesaikan kata-katanya dan menatap tetua kedua di sampingnya. Karena hanya dengan anggukan dari tetua kedua dan dikeluarkannya token murid dalam Sekte Jade Ding, seseorang dapat dianggap sebagai murid dalam resmi Sekte Jade Ding dan menikmati semua manfaat dari Sekte Jade Ding. Paman kedua, apakah kamu sudah lulus ujian? Niheng bertanya pada tetua kedua yang kebingungan. Tetua kedua terbangun, dan setelah mengucapkan dia mengangguk. Sudah berlalu. Karena sudah berlalu, aku akan pergi. Sentian berencana untuk turun gunung untuk mencari tetua ketiga. Dia ingin tahu tentang lemari obat Sekte Yuding. Tunggu sebentar. Tepat saat Sentian hendak berbalik untuk pergi, tetua kedua tiba-tiba memanggilnya. Bukankah aku lulus penilaian? Apakah ada hal lain? Tanya Sentian. Kamu telah lulus penilaian, tetapi hanya penilaian semacam ini. Meskipun aku tidak tahu jenis qigong keras apa yang kamu latih yang dapat membuatmu kebal terhadap pedang dan senjata, tetapi jika kamu berpikir begitu mudah untuk menjadi murid dalam Sekte Yuding kami, kamu salah. Semua murid Sekte Yuding kami adalah apoteker, dan masing-masing dari mereka dapat memurnikan pil. Jadi jika kamu ingin menjadi murid dalam Sekte Yuding, kamu tidak dapat mengandalkan kekuatan kasar saja. Kamu perlu tahu cara memurnikan pil. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu hanya perlu memurnikan pil tingkat kelima dalam waktu 1 jam, dan aku akan memberimu token, yang memungkinkanmu menjadi murid dalam Sekte Yuding yang sebenarnya. Tetua kedua berkata kepada Sentian. Paman kedua, kapan komponen alkimia dari ujian Sekte dalam ditambahkan? Niheng bertanya dengan bingung. Karena hubungan ini belum pernah ada sebelumnya, mengapa alkimia tiba-tiba ditambahkan saat ini? Kapan kamu menambahkan ini? Apakah aku perlu memberitahu kamu? Aku pengawas penilaian. Aku dapat menambahkan tautan apapun yang aku inginkan. Tetua kedua sudah dalam suasana hati yang buruk, dan saat ini dia memarahi Niheng untuk melampiaskan amarahnya. Niheng dimarahi hingga terdiam, tetapi Sentian dapat melihat bahwa tetua kedua jelas-jelas mencoba membuat keadaan menjadi sulit baginya. Namun, bagi Sentian, memurnikan pil adalah hal yang mudah, dan pil tingkat 5 tingkat rendah semacam ini adalah hal yang mudah bagi Sentian. Tidak masalah, aku bisa membuat ramuannya, kata Sentian. Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk membawa tungku dan ramuan herbal segera. Tapi kamu hanya punya waktu 1 jam, jadi sebaiknya kamu memanfaatkannya dengan baik. Tetua kedua berkata sambil tersenyum. Tidak perlu bersusah payah. Mengapa kamu membutuhkan tungku untuk membuat ramuan tingkat 5 yang rendah seperti itu?
Sedangkan untuk tanaman obat itu ada di mana-mana di pegunungan dan dataran. Memetik beberapa saja sudah cukup. Sentian menghentikan tetua kedua dan berkata. Tetua kedua sedikit tertegun, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Wah, ini alkimia. Kau tidak bisa terburu-buru dan membuat pil hanya karena kau memiliki qigong yang kuat. Kau harus memikirkannya dengan matang. Pikirkanlah dengan matang. Jika kau tidak bisa membuat pil tingkat kelima dalam waktu 10 menit, aku akan berhenti." Sentian berkata dengan acuh tak acuh. "Baiklah, aku ingin melihat bagaimana kau bisa membuat ramuan tingkat 5 tanpa tungku dan tanaman herbal. Kau ingin membuatnya dalam 10 menit. Itu hanya khayalan." Tetua kedua merasa geli dengan kesombongan Sentian. Anda harus tahu bahwa alkimia berbeda dari ujian lainnya. Bahkan jika Anda memiliki keterampilan hebat, jika Anda tidak memahami teknik dan pengetahuan tentang alkimia, Anda tidak akan dapat membuat pil. Sentian mengabaikan tetua kedua dan melihat sekeliling. Dia menemukan sebuah kendi tanah liat yang pecah tidak jauh dari situ. Namun, bagian bawahnya tidak rusak dan masih bisa digunakan. Kemudian Sentian melihat ke arah dinding gunung di satu sisi lagi, lalu melompat dan mengambil segenggam tanaman herbal dari dinding gunung. Setelah melemparkan ramuan herbal ke dalam kendi tanah, Sentian meniup dengan satu jari, dan api spiritual mulai menari di ujung jari Sentian. Kemudian Sentian melemparkan api spiritual ke dalam kendi tanah, dan ramuan herbal di dalam kendi mulai terbakar. Tetua kedua tidak dapat menahan diri untuk tidak mensibir ketika dia melihat Sentian memurnikan obat dengan begitu santai. Dia tidak percaya bahwa dia dapat memurnikan pil kelas 5 dengan cara seperti ini. Jangankan ramuan tingkat 5, pil kecil biasa pun tidak bisa dibuat. Prosedurnya salah. Tepat ketika tetua kedua mensibir dan menunggu untuk melihat Sentian mempermalukan dirinya sendiri, tiba-tiba guci tanah itu tampaknya tidak dapat menahan panas dan meledak. Ledakan yang tiba-tiba itu bahkan membuat tetua kedua takut. Melihat guci tanah liat yang meledak, tetua kedua tertegun sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apakah kamu terlalu membanggakan diri? Kamu masih ingin menggunakan guci tanah liat tua ini untuk membuat pil? Itu hanya angan-angan. Sekarang guci tanah liat itu telah meledak, aku ingin tahu apa yang bisa kamu gunakan untuk membuat pil." Sentian hanya tersenyum tipis dan mengabaikan tetua kedua. Sebaliknya, dia berjalan ke guci tanah liat yang meledak, membungkuk sedikit, dan mengambil pil dari guci yang pecah. Sentian mengambil pil itu dan berjalan ke arah tetua kedua dan berkata, "Lihatlah pil ini, apakah ini pil tingkat kelima? Apakah ini mematuhi aturan?" Tetua kedua tercengang, mengambil pil itu dan melihatnya dengan saksama, dan menemukan bahwa pil ini memang pil tingkat kelima, tanpa masalah. Namun, hanya butuh beberapa menit, dan prosedur Sentian untuk memurnikan ramuan itu tidak benar. Bagaimana dia bisa melemparkan api spiritual ke dalam ramuan itu dan membuatnya terbakar secara langsung? Anda harus tahu bahwa untuk memurnikan pil, Anda perlu merebus ramuan herbal hingga menjadi kental, lalu perlahan-lahan menggunakan api spiritual untuk mengeluarkan saripati di dalamnya, dan akhirnya perlahan-lahan memadatkan saripati ini bersama-sama untuk membentuk pil. Anda tahu, proses ini sangat lambat dan rumit, dan perlu dilakukan selangkah demi selangkah. Namun, bagaimana Sentian dapat menghemat waktu dan tenaga sebanyak itu? Mungkinkah kamu telah menyembunyikan ramuan ini dalam dirimu untuk waktu yang lama? Bagaimana mungkin seseorang dapat memurnikan ramuan kelas 5 dengan begitu cepat? Dan bagaimana mungkin prosedurnya tidak benar dan api spiritual dapat membakar ramuan itu? Tetua kedua bersikeras bahwa Sentian sama sekali tidak memiliki keterampilan alkimia. Dia telah menyiapkan ramuan ini sejak lama, dan sekarang Sentian membuatnya seperti trik sulap. Melihat tetua kedua bersikeras melakukannya sendiri, Sentian mengangkat sudut mulutnya dan berkata, "Jangan berpikir bahwa jika kamu tidak bisa melakukannya, orang lain juga tidak bisa melakukannya. Kamu tidak bisa melakukannya karena kamu bodoh. Bahkan jika aku memberimu tungku dan ramuan, kamu mungkin tidak dapat memurnikan pil tingkat kelima secepat itu." Sentian dengan marah membalas tetua kedua tanpa sopan santun. "Kamu." Tetua kedua terdiam setelah ditegur oleh Sentian. Akhirnya, dia melempar pil itu ke tanah dengan marah. Tidak ada yang menginginkan pil tingkat rendah seperti itu. Tetua kedua merasa sedikit menyesal saat ini. Dia seharusnya meminta Sentian untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi lebih awal. Dia pikir Sentian hanyalah pendatang baru di Sekte Yuding.
Jika dia memintanya untuk memurnikan ramuan tingkat tinggi secara langsung, itu pasti akan menimbulkan ketidakpuasan karena itu tidak mungkin dilakukan. Itulah sebabnya dia meminta Sentian untuk memurnikan ramuan tingkat 5 tingkat rendah. Tetapi sekarang tampaknya Sentian tidak hanya memiliki seperangkat qigong yang keras, tetapi juga memiliki keterampilan alkimia yang unik. Sekarang apakah aku sudah lulus penilaian dan menjadi murid Sekte Yuding? Sentian bertanya kepada tetua kedua. Meskipun tetua itu marah, dia sendiri yang telah berjanji. Sekarang Sentian telah meninggal, akan sulit baginya untuk menolaknya. Ya, kamu sudah menjadi murid inti Sekte Yuding. Setelah tetua kedua mengatakan ini, dia langsung melemparkan token ke Sentian, lalu berbalik dan pergi. Jika dia tidak pergi, dia tidak tahu berapa lama dia harus tinggal di sini dengan canggung. Tuan Sen, paman kedua saya adalah orang yang picik, terutama murid tertuanya Kuang Biao, yang merupakan orang yang pendendam. Jika Anda memberitahu dia bahwa Anda telah menyinggung paman kedua saya, orang ini pasti akan membuat masalah bagi Anda. Kata Niheng kepada Sentian, apa yang kamu takutkan? Bukankah kamu kakak tertua dari Sekte Yuding? Bukankah orang itu takut padamu? Sentian tahu bahwa Niheng memiliki status yang sangat tinggi di Sekte Yuding. Dengan Niheng di sekitar, apakah ada yang berani mencari masalah dengannya? Wajah Niheng sedikit memerah dan dia berkata, Kuang Biao ini memang tidak takut padaku. Dia selalu mengatakan bahwa aku merebut posisinya sebagai kakak senior tertua, dan telah bersaing denganku untuk posisi penerus masa depan Sekte Yuding. Apa yang terjadi? Sentian tercengang. Setelah penjelasan Niheng, Sentian akhirnya mengerti bahwa Kuang Biao menjadi murid tetua kedua lebih awal daripada Niheng. Namun, setelah Niheng menjadi murid Hu Yixiao, Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte. Kemudian status Niheng juga naik bersama gurunya dan ia menjadi kakak senior tertua dari Sekte Yuding. Kakak tertua yang sebenarnya adalah Kuang Biao. Bagaimanapun, dia sudah menjadi murid sebelumnya. Sayang sekali dia memuja tetua kedua, bukan Hu Yixiao. Kalau tidak, posisi kakak tertua Sekte Yuding tidak akan menjadi giliran Niheng. Itulah sebabnya Kuang Biao selalu memandang rendah Niheng, dan dia juga menyebut dirinya sebagai kakak tertua dari Sekte Yuding. Namun, untuk mencegah keduanya bertengkar di dalam sekte, Kuang Biao dikirim keluar. Dengan cara ini, ada lebih sedikit kesempatan bagi mereka untuk bertemu, dan lebih sedikit konflik. Karena sudah begini, biarkan saja dia. Kalau dia mau balas dendam, aku akan menunggu saja. Sentian tersenyum tipis dan tidak peduli sama sekali. Tuan Sen, bukankah Anda tinggal di rumah besar saya? Lagi pula, lingkungan di sini jauh lebih baik daripada di kaki gunung. Niheng bertanya kepada Sentian. Tidak, aku masih ingin tinggal bersama tetua ketiga. Kata Sentian, dan berjalan menuju luar Sekte Yuding. Setelah kembali ke rumah tetua ketiga yang bobrok, tetua ketiga melihat token gerbang dalam yang dibawa Sentian, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan heran. Tuan Sen, Anda menyelesaikan penilaian begitu cepat. Sentian mengangguk. Penilaian gerbang dalam cukup sederhana. Benar, penilaian semacam ini untuk murid luar, bagaimana mungkin sulit bagi Anda? Karena Anda lulus penilaian, Anda juga dianggap sebagai anggota Sekte Yuding kami. Berlatihlah dengan baik di sini selama beberapa hari, dan ketika kolam obat dibuka, saya akan memperjuangkan kesempatan untuk Anda. Hanya saja sumber daya di sini langka, dan tidak ada yang dapat saya berikan kepada Anda. Anda hanya dapat mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Tetua ketiga berkata dengan sedikit meminta maaf. Bagaimanapun, Sentian telah menyembuhkan badannya, dan dia tidak memiliki apapun untuk membalas Sentian. Terima kasih. Tetua ketiga, kesempatan untuk memasuki kolam pengobatan sudah cukup bagiku. Aku ingin tahu bagaimana keadaan tetua ketiga. Sentian bertanya tentang kondisi fisik tetua ketiga. Jika tidak ada kecelakaan dengan ramuan yang dimurnikan kemarin, racun dalam badan tetua ketiga seharusnya sudah hilang sepenuhnya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang, dan racun dalam badan saya telah hilang, semua berkat bantuan Tuan Sen. Tetua ketiga menatap Sentian dengan rasa terima kasih dan berkata, tetua ketiga adalah orang yang menyelamatkan orang dengan obat-obatan, jadi dia harus berumur panjang. Ini juga keberuntunganmu sendiri. Jika Sentian tidak melihat bahwa tetua ketiga baik hati, dia tidak akan membantunya. Tetua ketiga tersenyum tipis lalu berteriak keluar.
Fang Su. Bersamaan dengan teriakan tetua ketiga, seorang pemuda segera masuk. Dan orang ini adalah orang yang menghentikan Sentian kemarin. Tuan, apakah ada yang salah? Tanya Fang Su. Bawa Tuan Sen bersamamu, atur tempat untuknya, dan pilih kamar yang lebih baik. Tetua ketiga berkata kepada Fang Su, lalu menatap Sentian dan berkata, Tuan Sen, ini murid tertuaku. Fang Su, dia akan bertanggung jawab atas makanan dan kehidupanmu sehari-hari akhir-akhir ini. Terima kasih. Tetua ketiga, Sentian berterima kasih padanya. Tuan Sen, silakan ikuti saya. Fang Su berkata kepada Sentian dengan sangat hormat. Sikap Fang Su terhadap Sentian hari ini berubah 180 derajat. Bagaimanapun, Sentian telah menyelamatkan gurunya, dan Fang Su sangat berterima kasih kepada Sentian. Terlebih lagi, keterampilan alkimia Sentian juga membuat mereka terkesan. Mampu memurnikan ramuan tingkat tinggi dan menghasilkan awan ramuan yang begitu indah, mungkin tidak banyak orang di Sekte Yuding yang bisa melakukannya. Fang Su menemukan kamar terbersih untuk Sentian dan berkata, Tuan Sen, Anda bisa tinggal di sini dulu. Syaratnya agak sederhana, saya akan mengirim seseorang untuk mengantarkan 3 kali makan sehari tepat waktu. Selain itu, jika Tuan Sen ingin berkeliling, saya bisa menemani Anda. Terima kasih. Sentian mengucapkan terima kasih kepadanya. Setelah Fang Su pergi, Sentian duduk bersila di tempat Bobo, berlatih teknik konsentrasi jantung, menyerap energi spiritual langit dan bumi dan mulai berlatih. Tetapi tepat setelah Sentian mulai bermeditasi, dia tiba-tiba merasakan ada suara di luar jendela. Sentian membuka matanya dan mendengarkan dengan saksama, lalu mendapati ada suara mendekut di luar jendela, seperti suara burung. Sentian duduk di sana tanpa bergerak. Lagi pula, melihat burung di tempat seperti ini adalah hal yang biasa. Namun burung itu tampaknya memanggil Sentian. Ia terus berkokok dan mengetuk jendela dari waktu ke waktu. Melihat hal ini, Sentian tidak punya pilihan selain bangkit dan membuka jendela. Ia menemukan seekor burung dengan bulu berwarna-warni. Burung itu memiliki mata yang sangat cerah. Ketika melihat Sentian membuka jendela, burung itu benar-benar terbang langsung ke bahu Sentian dan mengangkat kakinya, sehingga Sentian dapat melihat sebuah catatan yang diikatkan di kakinya. Sentian mengambil catatan itu dan setelah membukanya, dia menyadari bahwa burung kecil yang cantik itu sebenarnya terbang dari kota Raja Iblis, dan isi catatan itu ditulis oleh Putri Isa. Beritahu Sentian bahwa monster tikus tanah di kota Raja Iblis mereka tidak pernah datang ke desa untuk mencuri barang, dan seharusnya monster tikus dari kota kerajaan lain yang melakukannya. Pencurian oleh monster tikus tanah tidak diperbolehkan di kota Raja Iblis Yihe. Karena itu bukan kota Raja Iblis, kemungkinan besar itu dilakukan oleh monster mall dari kota Raja Mingli. Sentian hanya bisa berdoa sekarang, berharap monster mall yang mencuri busur Raja Dewa tidak tahu nilai busur Raja Dewa. Sekarang dia tidak punya cara untuk pergi langsung ke kota Raja Mingli untuk menyelidiki. Sekarang dia hanya bisa menyelesaikan masalah Sekte Yuding terlebih dahulu, meningkatkan kekuatannya sendiri, lalu pergi mencari busur Raja Dewa. Sentian membiarkan burung itu terbang kembali, lalu menutup jendela dan mulai berlatih lagi. Selama 3 hari berturut-turut, Sentian tidak meninggalkan ruangan. Seseorang membawakannya 3 kali makan sehari. Sentian diam-diam menunggu waktu kolam obat dibuka. Pada hari ini, Sentian sedang bermeditasi dan berlatih seperti biasa, tetapi di luar ruangan, tampaknya ada seseorang yang sedang bertengkar. Pertengkaran itu membangunkan Sentian, lalu dia keluar. Sentian melihat semua murid tetua ketiga telah berkumpul di halaman, totalnya hanya sekitar 10 orang, dan Fang Su memarahi orang-orang ini dengan keras. Kenapa kamu begitu malu? Apa salahnya aku pergi ke sekte? Kamu harus tahu bahwa kami juga murid Sekte Yuding. Bagaimana aku bisa membuatmu takut seperti ini ketika aku pergi ke sekte kita sendiri? Fang Su meraung marah. Saudaraku, kamu tahu bahwa setiap kali kita pergi ke sana, kita diganggu dan dihina seperti guguk. Itu sangat memalukan. Benar sekali. Terakhir kali, seseorang menyiramkan air pencuci kaki kepadaku, dan aku tidak berani mengatakan sepatah kata pun, karena takut persediaan yang diberikan kepada kami akan ditahan. Kami tidak takut, kami hanya terlalu pengecut. Kami tidak tahan dengan penghinaan. Para murid lainnya berbicara satu demi satu, dan beberapa bahkan menangis karena sedih. Ini membuat Fang Su menghela nafas, tidak tahu harus berbuat apa.
Ada apa? Pada saat ini, Sentian berjalan mendekat. Melihat Sentian datang, Fang Su buru-buru melambaikan tangannya untuk membiarkan semua orang bubar, lalu berkata, Tuan Sen, tidak apa-apa. Saya hanya ingin orang-orang ini pergi ke sekte bersama saya untuk mengumpulkan persediaan. Tidak ada yang berani pergi. Mengumpulkan persediaan. Sentian tercengang. Ya, meskipun sumber daya di sekte pada dasarnya tidak akan diberikan kepada kita, beberapa perlengkapan yang diperlukan juga akan dibagikan kepada kita, karena kita juga perlu hidup. Namun, sekte menetapkan bahwa kita hanya dapat pergi ke sekte sekali setiap 7 hari untuk mengumpulkan perlengkapan. Karena setiap kali kita pergi, kita dipermalukan oleh para tetua dan murid lain di sekte, jadi orang-orang ini tidak mau pergi bersamaku. Fang Su berkata dengan sangat malu. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu, kata Sentian. Tidak, bagaimana mungkin Tuan Sen melakukan hal seperti itu? Jika tuanku tahu tentang ini, dia akan memarahiku. Fang Su melambaikan tangannya berulang kali. Kalian harus tahu bahwa Sentian adalah penyelamat tetua ketiga, bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan kasar seperti itu? Tidak apa-apa, aku tinggal dan makan di sini gratis, jadi aku harus bekerja. Ayo pergi. Sentian menepuk bahu Fang Su dan berkata. Melihat ini, Fang Su hanya bisa mengangguk dan mengikuti Sentian menuju sekte Yuding. Karena mereka semua adalah murid sekte Yuding, mudah bagi Sentian dan rekan-rekannya untuk memasuki sekte tersebut. Setelah melewati gerbang luar, mereka tiba di sebuah gedung. Pada saat ini di halaman, Sentian melihat beberapa murid sekte Yuding sedang mengantre. Mereka seharusnya adalah murid-murid yang datang untuk mengumpulkan perbekalan, tetapi mereka dapat datang setiap hari untuk mengumpulkan apapun yang mereka butuhkan, tetapi kita tidak bisa. Kita hanya dapat datang sekali setiap 7 hari, dan ada peraturan tentang jumlah dan jenisnya. Sebagai murid sekte Yuding, kita tidak memiliki kehidupan yang baik sejak Hu Yixiao menjadi pemimpin sekte. Fang Su menghela nafas dan berkata dengan nada mengeluh. Lalu mengapa kamu masih mengikuti tetua ketiga? Mengapa kamu tidak membiarkan dia bergabung dengan orang lain? Tanya Sentian. Bagaimana mungkin? Seperti kata pepatah, sekali guru, selamanya ayah. Bagaimana mungkin aku mengkhianati guruku demi sejumlah sumber daya? Lagi pula, aku bergabung dengan sekte Yuding dan menjadi apoteker untuk menyelamatkan orang-orang pegunungan yang menderita itu. Sekarang, orang-orang terlalu mementingkan hal-hal yang bersifat utilitarian. Segala sesuatu butuh uang dan sumber daya, tetapi orang-orang pegunungan itu berada dalam situasi yang sulit. Mereka tidak punya uang dan sumber daya. Kita tidak bisa hanya melihat mereka mati karena penyakit karena hal ini, bukan? Fang Su berkata dengan jujur. Melihat ini, Sentian menatap Fang Su dengan kagum. Di dunia surga dan manusia ini, di mana orang-orang lebih terobsesi dengan keuntungan daripada di dunia sekuler, hanya ada sedikit orang seperti Fang Su. Tak lama kemudian, giliran Sentian dan timnya untuk mengumpulkan perlengkapan. Fang Su buru-buru mengambil daftar dan berjalan mendekati seorang murid sekte Yuding yang tampaknya baru berusia sekitar 20 tahun. Adik laki-laki, ini daftar kami, lihatlah. Fang Su menyerahkan daftar itu, dan pemuda itu menatap Fang Su dan bertanya dengan dingin. Dari garis keturunan tetua ketiga. Ya. Fang Su mengangguk berulang kali. Pihak lain mengambil daftar itu tanpa melihatnya, membuangnya ke samping dan berkata. Kamu tidak punya persediaan untuk dibagikan, datanglah lain kali. Fang Su sedikit terkejut ketika mendengarnya dan berkata. Itu tidak benar, kami punya persediaan setiap minggu. Aku bilang tidak ada persediaan, jadi tidak ada persediaan. Apakah kamu yang membagikan persediaan atau aku? Pemuda itu berkata dengan dingin tanpa menghormati Fang Su sama sekali. Dapat dilihat bahwa Fang Su dipenuhi amarah saat ini, tetapi dia berusaha sekuat tenaga menahan diri. Adik kecil, kalau kamu lihat-lihat, kita pasti punya perbekalan. Fang Su berkata dengan wajah agak merah karena tekanan kuat yang diterimanya. Jangan panggil aku adik kelas terus-terusan. Siapa adik kelasmu? Kalau aku bilang tidak ada adik kelas, berarti tidak ada adik kelas. Cepat pergi. Jangan halangi jalan di sini. Pemuda itu melambaikan tangannya agar Fang Su segera pergi. Kali ini, Fang Su tidak tahan lagi. Dia melangkah maju, mencengkeram kera orang itu dan berkata, dasar kutu kupret kecil, saat aku bergabung dengan sekte Yuding, kau masih kencing di lumpur.
Bawakan aku perlengkapannya. Seseorang sedang bertarung, seseorang sedang bertarung. Para murid dari garis keturunan tetua ketiga ada di sini untuk bertarung dan mencuri perlengkapan. Saat pemuda itu berteriak, banyak murid sekte Yuding menyerbu dan mengepung Fang Su dan Sentian. Melihat bantuan datang, pemuda itu mengangkat mulutnya dan berkata, "Lepaskan aku segera, jika tidak, aku akan memastikan kamu tidak akan pernah mendapatkan perlengkapan." Setelah mendengar kata-kata pihak lain, Fang Su yang marah hanya bisa menggertakkan giginya dan perlahan melepaskan tangannya. Orang-orang di sekitarnya memandang Fang Su seolah-olah dia sedang menertawakan sebuah lelucon, mata mereka penuh dengan ejekan. Setelah melihat pemandangan ini, Sentian akhirnya mengerti mengapa murid-murid tetua ketiga lainnya tidak mau datang. "Tuan Sen, ayo pergi." Fang Su berbalik tanpa daya dan bersiap untuk pergi. Namun Sentian tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap pemuda yang sedang membagikan perbekalan dan bertanya dengan suara dingin. "Kamu mengatakan bahwa para pengikut garis keturunan tetua ketiga tidak memiliki perbekalan?" "Ya, tidak." Pemuda itu mengangguk. "Pah." Tepat saat pemuda itu selesai berbicara, Sentian menamparnya secara tak terduga. Dengan kekuatan Sentian, tamparan itu langsung membuat pemuda itu terpental, dan semua giginya rontok. Melihat Sentian tiba-tiba menyerang seseorang, Fang Su tercengang, dan yang lainnya menatap Sentian dengan tak percaya, dan mereka semua merasa bahwa Sentian sangat aneh. Pemuda yang dipukuli itu menutupi wajahnya dan berteriak, "Beraninya kau memukulku? Siapa kau? Jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hari ini." Saat pemuda itu berteriak, banyak orang mulai berkumpul di sekitar Sentian, siap untuk mengambil tindakan. Fang Su menjadi sangat cemas saat melihat kejadian ini. Jika perkelahian benar-benar terjadi, hidup mereka mungkin akan menjadi lebih sulit di masa mendatang. Terlebih lagi, Sentian sendiri tidak akan mampu menandingi orang-orang ini. Tepat ketika Fang Su masih bingung dan sangat cemas, sebuah suara keras tiba-tiba terdengar. "Hentikan semuanya!" Sambil berteriak marah, Ni Heng berlari mendekat dengan tergesa-gesa. Melihat Sentian dikelilingi oleh para murid ini, dia langsung berteriak dengan marah. "Apakah kamu ingin memberontak? Beraninya kamu memulai pertikaian internal di sekte. Kakak, orang ini mulai memukul orang terlebih dahulu. Lihat bagaimana dia memukulku." Pemuda yang dipukuli itu maju dan membiarkan Ni Heng melihat wajahnya yang bengkak. "Tuan Sen memukulmu karena kamu sengaja mempersulit kami dan menolak memberi kami perlengkapan." Fang Su buru-buru menjelaskan. Pemuda itu hendak membuka mulut untuk membantah, namun dihentikan oleh Ni Heng. "Pergilah, ambil perlengkapan dari garis keturunan paman ketiga, tidak boleh ada satu barang pun yang hilang." Perkataan Ni Heng mengejutkan para pengikut sekte Yuding yang sedang membagikan perlengkapan, dan mereka menatap Ni Heng dengan tidak percaya. "Kamu harus tahu bahwa Ni Heng tidak menyukai garis keturunan tetua ketiga sebelumnya, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk mengurus mereka. Hari ini, mereka diminta untuk memberikan semua perbekalan kepada garis keturunan tetua ketiga, yang membuat banyak pengikut sekte Yuding bingung. Ambil saja saat aku menyuruhmu. Apakah kamu ingin melanggar aturan sekte ini?" Ni Heng menjadi cemas saat dia melihat tidak ada yang bergerak. Melihat Ni Heng marah, para murid yang sedang membagikan perbekalan hanya bisa memindahkan semua perbekalan dari garis keturunan tetua ketiga karena malu. "Adik Fang, lain kali saat kau mengumpulkan perlengkapan, beritahu aku terlebih dahulu agar orang-orang ini tidak berani mempersulitmu," kata Ni Heng kepada Fang Su. Fang Su menatap Ni Heng dan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat. Dia merasa Ni Heng telah berubah dan tampak sedikit aneh. Kau tahu, Ni Heng tidak akan pernah begitu sopan kepada mereka sebelumnya. Tetapi Fang Su tidak tahu bahwa alasan Ni Heng menjadi seperti ini adalah karena Sentian. "Ayo pergi." Sentian melihat perbekalan telah dikeluarkan, dan bersiap untuk memindahkan perbekalan dan mengikuti Fang Su kembali. Tetapi tepat ketika Sentian hendak memindahkan perbekalan, seorang pria tiba-tiba muncul dan menginjak perbekalan tersebut. "Tidak seorang pun dapat memindahkan benda-benda ini tanpa izinku," kata seorang lelaki setengah baya berwajah pucat dan bermata tajam. Ketika Ni Heng melihat orang itu datang, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kuang Biao, apa maksudmu? Bukan giliranmu untuk membuat keputusan tentang urusan dalam sekte, kan? Ni Heng, kamu terlalu banyak ikut campur. Masalah pendistribusian persediaan selalu berada di bawah yurisdiksi garis keturunan kita. Mengapa kamu ikut campur dalam hal ini?"
Kuang Biao menatap Ni Heng dengan dingin dan bertanya. Tuanku tidak ada di sini, dan aku bertanggung jawab atas semua urusan sekte. Mengapa aku tidak bisa bertanggung jawab atas pembagian perbekalan? Ni Heng bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Tuan sekte tidak ada di sini, tetapi tuanku ada di sini. Dia adalah tetua kedua sekte. Kapan giliranmu, seorang murid sekte, untuk memerintah orang? Lagi pula, pembagian perbekalan tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kamu masih ingin merebut kekuasaan? Setelah Kuang Biao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan berkata, pindahkan semua perbekalan ini kembali kepadaku. Para pengikut sekte Yuding yang sedang membagikan perbekalan hendak mengambil tindakan, tetapi Ni Heng berteriak. Mari kita lihat siapa yang berani. Tuan sekte tidak ada di sini, dan aku, sebagai murid tertua, memiliki hak untuk menghukum. Jika kamu berani bergerak, kamu akan dihukum oleh peraturan sekte. Pada saat ini, tidak ada satupun pengikut sekte Yuding yang sedang membagikan perbekalan yang berani bergerak. Apa yang kau takutkan? Aku adalah murid tertua sekte Yuding. Ketika aku menjadi murid sekte Yuding, dia bahkan tidak tahu di mana harus buang air kecil. Pindah saja, aku akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa. Meskipun kita termasuk dalam garis keturunan tetua kedua, kita tidak akan diganggu tanpa alasan. Kuang Biao berkata sambil melambaikan tangannya. Saudara-saudara, dengarkan kakak senior dan pindahlah. Di mata kami, hanya ada kakak senior Kuang. Murid sekte Yuding yang baru saja dipukuli berteriak dan memimpin dalam memindahkan barang-barang. Melihat hal ini, yang lain juga mengambil tindakan, dan semua perlengkapan yang baru saja dipindahkan kembali. Ni Heng melihat pemandangan ini dan wajahnya berubah menjadi hijau karena marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa benar-benar melakukannya. Bagaimanapun, mereka adalah murid-murid tetua kedua. Jika dia benar-benar melakukannya, tetua kedua tidak akan setuju. Sekarang Hu Yixiao tidak ada di sini, meskipun Ni Heng adalah murid tertua, dia tidak berani terlalu menyinggung tetua kedua. Ni Heng menatap Sentian dengan tatapan tak berdaya, menunjukkan bahwa dia juga tidak berdaya. Dia juga tidak menyangka Kuang Biao akan kembali saat ini. Melihat Ni Heng berkompromi, Kuang Biao sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan sikap penuh kemenangan, lalu menatap Sentian dan Fang Su dan berkata, ingat, jika kalian ingin mendapatkan persediaan di masa depan, kalian harus menghormatiku dengan baik, dan aku dapat menyelesaikannya untuk kalian hanya dengan satu kata. Kalian menemukan pemborosan, apa gunanya, kalian masih tidak dapat mengambil persediaan apapun. Ni Heng sedikit gemetar karena marah ketika dia mendengarkan kata-kata Kuang Biao. Fang Su tidak berkata apa-apa. Sekarang Kuang Biao sudah kembali dan Ni Heng juga ada di sana, dia tidak punya hak untuk berbicara sama sekali. Meskipun dia juga murid tertua dari tetua ketiga, di sekte Yuding, garis keturunan tetua ketiga memiliki status terendah. Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya kami dapatkan. Tidak perlu menunjukkan rasa hormat kepada siapapun. Sebaiknya kalian memindahkan perlengkapan yang seharusnya kami dapatkan. Sentian menatap Kuang Biao dengan tenang dan berkata. Kuang Biao tertegun sejenak, lalu dia menatap Sentian, tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata. Aku tahu, kau tidak mungkin si idiot besar yang baru saja menjadi murid paman ketiga. Apakah kau tidak melihat apa yang terjadi pada garis keturunan paman ketiga, dan kau masih menjadi muridnya? Aku mendengar dari guruku bahwa kau sangat sombong selama penilaian. Kau ingin mengambil perlengkapan, tetapi biarkan aku melihat apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Kekuatan macam apa yang membuatmu mengabaikan guruku selama penilaian dan menjadi begitu sombong? Makna Kuang Biao sangat jelas, dia akan melampiaskan amarahnya pada tetua kedua. Ni Heng telah lama berkata bahwa orang ini adalah orang yang pendendam, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan mulai menargetkan Sentian begitu dia kembali. Apakah kamu ingin bersaing denganku? Kata Sentian sambil tersenyum tipis. Benar sekali, apakah kamu berani? Kuang Biao menatap Sentian dengan provokatif. Tidak ada yang perlu ditakutkan, tapi jujur saja, jika aku tidak sengaja memukulmu sampai mati, kamu hanya bisa menyalahkan nasib burukmu, kamu tidak bisa menyalahkanku. Kata Sentian sambil tersenyum. Hahaha, nak, kau benar-benar sombong, pantas saja tuanku memarahimu. Kuang Biao tertawa. Kau tidak perlu bertanggung jawab jika kau memukulku sampai mati,
Tetapi jika aku memukulmu sampai mati, paman ketigaku tidak mengizinkanmu menggangguku. Tentu saja tidak masalah, kita serahkan saja pada takdir. Sentian mengangguk. Tuan Sen. Fang Su dengan lembut menarik ujung pakaian Sentian. Dia tidak tahu kekuatan Sentian yang sebenarnya, jadi dia tidak ingin Sentian mengambil risiko. Sentian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa menghadapinya dengan satu tangan." Ini bukan Sentian yang sedang membual. Sentian bisa menghadapi Kuang Biao dengan satu tangan. Bahkan jika guru Kuang Biao, tetua kedua, bersaing dengan Sentian, akan sulit baginya untuk mengalahkan Sentian. Tuan Sen, sebaiknya Anda mengampuni nyawa Kuang Biao, kalau tidak akan ada masalah nanti. Ni Heng berkata kepada Sentian dengan suara rendah. Ni Heng tahu kemampuan Sentian dan tahu bahwa dia tidak akan kesulitan menghadapi Kuang Biao. Namun, dia takut jika Sentian benar-benar membunuh Kuang Biao. Tetua kedua pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Akibatnya, seluruh sekte Yuding menjadi kacau, dan akan sulit bagi Sentian untuk memasuki kolam obat nanti. Aku tahu batasku. Sentian tersenyum tipis, lalu menatap Kuang Biao dan berkata, "Di mana kita akan bertanding? Kita lakukan di sini saja, tidak perlu naik ke atas ring, karena satu atau dua gerakan saja sudah cukup untuk menghadapimu, tidak perlu naik ke atas ring untuk merepotkanmu," kata Kuang Biao dengan percaya diri. Dia tidak pernah menyangka betapa hebatnya seorang murid yang baru saja bergabung dengan sekte dan menjadi murid tetua ketiga. "Kamu benar, satu atau dua gerakan sudah cukup, dan itu sangat cocok di sini," kata Sentian sambil tersenyum tipis. Kuang Biao melambaikan tangannya, dan semua orang mundur, membuat tempat yang besar dan luas untuk Sentian dan Kuang Biao. Mata para murid dari garis keturunan tetua kedua semuanya berbinar, ingin melihat bagaimana kakak tertua mereka akan mengalahkan Sentian. Pada saat ini, beberapa murid lainnya juga bergegas datang. Lagi pula, sekte Yuding sudah lama tidak mengadakan kompetisi seperti ini. Sejak Kuang Biao diasingkan ke tempat lain, tak seorang pun di sekte Yuding yang bertarung di dalam sekte tersebut. Sekarang hal semacam ini tiba-tiba terjadi, banyak orang merasa penasaran dan gembira. Kuang Biao memandang Sentian, dan aura di badannya mulai melonjak cepat, dan segera mencapai puncak transformasi. Merasakan aura Kuang Biao, banyak murid cukup terkejut. Bahkan Ni Heng sedikit mengernyit, karena kekuatan Kuang Biao jelas lebih unggul darinya. "Aku sudah pergi selama bertahun-tahun, apakah menurutmu aku bobo? Aku sudah berlatih keras setiap hari. Kali ini aku kembali ke sekte untuk mengandalkan pembukaan kolam obat, menerobos alam transformasi, dan mencapai kekuatan alam fusi." Wajah Kuang Biao penuh dengan kesombongan, dan jelas bahwa dia mengatakan ini kepada Ni Heng. "Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Kau tidak ingin mengalahkanku dengan satu gerakan. Aku tidak bisa bergerak. Jika kau bisa menjatuhkanku dalam 10 gerakan, kau akan menjadi pemenangnya." Sentian meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Alasan mengapa Sentian memilih untuk tidak mengambil tindakan adalah untuk menghindari mengekspos kekuatannya terlalu banyak. Lebih baik bersikap rendah hati sebelum kolam obat dibuka. Ketika Kuang Biao mendengar ini, dia mensibir dan berkata, "Wah, kamu terlalu sombong. Jangankan 10 gerakan, jika aku tidak bisa mengalahkanmu sampai kamu tidak bisa bangkit dalam 3 gerakan, bahkan jika aku kalah, aku akan menggandakan persediaan garis keturunan 3 tetuamu. Tidak masalah, cepatlah, aku punya hal lain untuk dilakukan dan aku sangat sibuk," kata Sentian sambil tersenyum tipis. Ketika semua orang melihat Sentian menaruh tangannya di belakang punggungnya, siap menerima serangan Kuang Biao, mereka semua membelalakkan mata karena terkejut. Dengan kekuatan di puncak alam transformasi, pukulan ini dapat menghancurkan gunung. Siapa yang berani menghadapinya secara langsung? "Wah, kau akan menyesali ini." Kuang Biao berteriak keras, dan langsung menyerbu ke depan Sentian, lalu melayangkan pukulan bersiul ke arah Sentian. Sentian tidak menghindar atau menghindar, masih berdiri di sana dengan wajah tenang, dan bahkan tidak mengaktifkan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan. Duar! Kuang Biao meninju dada Sentian, dan kekuatan besar itu meledak dengan suara yang memekakkan telinga. Badan Sentian sedikit bergerak, dan dia mengambil langkah mundur dengan kaki kanannya sebelum dia bisa menstabilkan badannya. Ketika Kuang Biao meninju dada Sentian, rasanya seperti dia telah memukul pelat baja. Kekuatan badan Sentian tampaknya berada di luar imajinasinya.
Lengan kanan Kuang Biao sedikit gemetar, dan kekuatan hentakan yang besar menyebabkan darah mengalir dari buku-buku jari Kuang Biao. Puncak dari kondisi transformasi, kelihatannya cukup bagus, satu gerakan telah dilakukan. Sentian menarik kembali kaki kanannya. Pujian yang tampaknya seperti tamparan keras di wajah Kuang Biao. Dengan begitu banyak orang yang menonton, Kuang Biao, yang berada di puncak alam transformasi, tidak mampu melukai Sentian dengan satu pukulan pun, apalagi menjatuhkannya. Semua orang menatap Sentian dengan heran. Fang Su bahkan lebih terkejut lagi. Dia hanya tahu bahwa keterampilan alkimia Sentian luar biasa, tetapi dia tidak menyangka badannya begitu tidak normal. Pukulan di puncak kondisi transformasi bahkan tidak dapat menembus pertahanan dan melukai Sentian. Nak, jangan sombong begitu. Aku hanya menggunakan 50% kekuatanku tadi. Aku tidak ingin kau mati dengan cara yang terlalu buruk. Aku tidak menyangka badanmu benar-benar kuat. Tapi pukulan ini tidak akan membuatmu merasa begitu baik. Kuang Biao dengan cepat menemukan jalan keluar untuk dirinya sendiri, dan kemudian meledak dengan seluruh kekuatannya. Sentian menatap Kuang Biao, sudut mulutnya tanpa sengaja terangkat, tatapannya penuh ejekan dan penghinaan. Melihat ekspresi Sentian, Kuang Biao menjadi semakin geram, dan cahaya bersinar di tinjunya. Kuang Biao melayangkan pukulan, cahaya menyilaukan langsung meledak, dan semua orang secara naluriah menutup mata mereka. Duar, suara keras, seperti bom meledak. Mendengar suara itu, semua orang membuka mata mereka, hanya untuk mendapati Sentian masih berdiri di sana, tanpa satu pun bekas luka di badannya. Namun, darah terus menetes dari pergelangan tangan kanan Kuang Biao. Kekuatan hentakan yang besar menyebabkan buku-buku jari Kuang Biao retak. Wajah Kuang Biao pucat, dan dia bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitarnya. Masih ada satu trik lagi. Apakah kamu ingin melanjutkan? Sentian menatap Kuang Biao sambil tersenyum tipis. Otot-otot di wajah Kuang Biao terus berkedut, dan niat membunuh terus meningkat di matanya yang dingin. Tentu saja, Kuang Biao mundur 2 langkah. Badannya mulai membengkak, dan dia benar-benar tumbuh lebih tinggi di tempat. Melihat pemandangan ini, Sentian tahu bahwa orang ini pasti telah berlatih beberapa seni bela diri untuk meningkatkan kekuatannya, tetapi Sentian tidak peduli. Tuan Sen, berhati-hatilah. Ini adalah keterampilan unik dari garis keturunan tetua kedua, kekuatan untuk memindahkan gunung dan sungai. Fang Su mengingatkan Sentian dengan keras. Niheng di samping juga mengepalkan tinjunya, bersiap untuk mengambil tindakan di saat kritis. Meskipun kekuatan Sentian lebih baik dari Kuang Biao, Niheng tidak tahu apakah Sentian dapat menahan pukulan tanpa bergerak. Kalau Sentian dipukuli sampai mati, dia pun tidak akan mampu bertahan hidup, karena sebagian jiwanya masih berada di tangan Sentian. Dia tidak bisa hanya melihat Sentian mati. Jangan khawatir, kata Sentian sambil tersenyum percaya diri. Wah, kau benar-benar bisa memaksaku menggunakan kemampuan khususku. Kau adalah yang terbaik di Sekte Yuding. Setelah mengatakan itu, Kuang Biao melompat dan menendang kepala Sentian. Kali ini, Kuang Biao tidak lagi menggunakan tinjunya, juga tidak memukul badan Sentian. Sebaliknya, ia langsung menyerang kepala Sentian dengan kakinya. Sepertinya ini akan mengorbankan nyawa Sentian. Siapa yang bisa berdiri diam dan ditendang di kepala oleh para bangsawan dari puncak kerajaan tanpa terluka? Melihat Kuang Biao benar-benar ingin membunuh Sentian dan langsung menyerang kepalanya, Fang Su sangat terkejut. Napas Niheng bergetar, dan dia siap untuk bertindak. Mata Sentian sedikit menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Tidak seorang pun dari kalian boleh bergerak, kata Sentian, mencegah Fang Su dan Niheng mengambil tindakan. Tiba-tiba, cahaya keemasan menyala di badannya, dan badan emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan. Sisik emas menutupi seluruh badan Sentian. Pada saat ini, Sentian bagaikan dewa perang berbaju besi emas, penuh kebenaran, berdiri di sana tanpa bergerak. Melihat Sentian tiba-tiba menjadi seperti ini, Kuang Biao agak terkejut, tetapi tendangannya sudah dilancarkan dan tidak mungkin ditarik kembali, jadi dia menendang kepala Sentian dengan sekuat tenaga. Bang! Dengan tendangan ini, badan baja sekalipun akan hancur berkeping-keping. Tetapi ketika dia menendang kepala Sentian, badannya hanya mundur 3 langkah, dan tidak ada adegan otaknya meledak. Kuang Biao hanya merasakan salah satu kakinya mati rasa. Dia berdiri di tanah karena terkejut, sedikit goyah.
Dia benar-benar tidak menyangka bahwa kepala Sentian bisa sekeras itu. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan khususnya, dia tidak dapat menghancurkan pertahanan Sentian. 3 gerakan telah dilakukan, kita dapat mengambil persediaan. Kata Sentian dingin kepada Kuang Biao. Kuang Biao berdiri di sana, tidak mengatakan sepatah kata pun selama beberapa saat, benar-benar tercengang. Yang lainnya juga terdiam. Kakak tertua di hati mereka, kakak tertua dengan kekuatan yang sangat kuat, benar-benar jatuh. Sentian berdiri di sana tanpa bergerak, dan tidak ada yang bisa menyakiti Sentian sama sekali. Perbedaan kekuatan ini sama sekali tidak setara. Mereka benar-benar tidak dapat mengetahui tingkat kekuatan Sentian sehingga memiliki badan yang menyimpang seperti itu. Bersambung.